Rilis Statwitch, Chapter 11. Putri Garcia. Udara semakin dingin. Garcia Wimbledon meratap, menyisir rambutnya dengan jari-jarinya yang tertiup angin, saat dia menatap laut di luar garis pantai. Itu karena musim dingin akan segera tiba, pria tampan di belakangnya menjawab, dan meskipun kita tinggal di selatan, kita tidak berada di tanah paling selatan. Hanya orang-orang di negeri pasir yang tidak tahu arti musim dingin. Arus laut akan menghentikan semua pergerakan armada kita di musim dingin. Ini kesempatan terakhir kita untuk berlayar keluar. Wanita muda itu membalas. Rian, sudah berapa lama Black Sail Fleet pergi? 2 bulan 4 hari, pria itu menjawab tanpa ragu, jika tidak ada cegukan, mereka akan tiba di pelabuhan Clearwater dalam 3 hari. Garcia tertawa. Saya harap mereka membawa cukup banyak kejutan. Rian Coban memandang wanita terkenal di depannya, dan perasaan mengalir di hatinya. Rambut abu-abunya yang panjang memantulkan cahaya perak samar di bawah sinar matahari musim gugur, dan matanya sipit dan hijau muda. Ketika dia menatap seseorang, matanya akan mengeluarkan semacam rasa penindasan yang tak terkatakan. Lama tinggal di pantai telah mengubah kulitnya menjadi lebih kasar dan kurang adil dibandingkan wanita lain, tapi Rian tidak keberatan. Di matanya, temperamen Garcia menutupi kekurangan kecantikan. Tidak seperti kerabat dekatnya di Grey Castle, Garcia Wimbledon adalah jenius sejati. Dia memiliki kebijaksanaan dan kebanggaan sebagai bangsawan, tapi dia tidak bosan dengan rutinitas yang konstan. Faktanya, dia menunjukkan aspek yang lebih dekat dengan orang biasa, dia penuh harapan dan suka berpetualang. Tentu saja, tidak ada orang biasa yang bisa memiliki kekuatan dan visi seperti miliknya. Bahkan Duke dan para pangeran tampak kupet di depannya. Dengan semua pendapatan dari perdagangan pelabuhan Clearwater yang dituangkan untuk pembangunan armada, bahkan tidak ada tembaga yang tersisa di lemari besi. Karakteristik ini jauh melampaui orang-orang pelit itu. Tidak ada artinya menempatkan bangsawan emas di dalam peti. Ini seperti batu jika tidak digunakan, dan hanya jika Anda membelanjakannya, dapatkah itu mencerminkan nilainya? Menghabiskan uang tidak berarti Anda kehilangannya, tetapi sebaliknya, Anda membuat nilai pengembalian yang bahkan lebih besar. Ingatan Rian tentang apa yang dia katakan kepadanya bergema jauh di dalam kejiwaannya, dan ini adalah konsep serius yang terbentuk berlawanan dengan stereotip yang biasa dirasakan. Dibandingkan dengan keluarga bangsawan yang menghabiskan waktu mereka mengumpulkan dan menumbuhkan kekayaan, Rian percaya bahwa miliknya adalah sikap seorang penguasa. Jadi dia pergi di bawah komando Garcia tanpa ragu-ragu, dan mengikutinya ke pelabuhan Clearwater. Tetapi setelah tiba di sini, Rian mengetahui bahwa sang putri jauh lebih luar biasa dari itu. Dia tidak hanya punya ide tapi juga penuh aksi. Dia membuat rencana armada Black Sail dan menjalankannya dengan tertib. 5 tahun yang lalu, pasukan Garcia telah menembus pelabuhan Clearwater, mempersiapkan pembentukan armada Black Sail, tanpa keputusan kerajaan tentang pemilihan putra mahkota yang diumumkan oleh Wimbledon III. Dengan kata lain, dia telah lama unggul dalam perlombaan semua ahli waris lainnya. Ayo masuk, angin semakin kencang, kata Garcia. Istananya terletak di Salmon Harbor di ujung paling selatan dari Port of Clearwater. Bangunan mirip menara itu tampak seperti menara pengawas di pantai. Itu memiliki teras melingkar di bagian atas, memungkinkan pemandangan pelabuhan dan semua kapal yang masuk dan keluarnya. 5 tahun telah berlalu sejak awal operasi, dan perdagangan pelabuhan Clearwater mulai terbentuk. Kapal dengan 3 tiang akan muncul di pelabuhan setiap 6 bulan, dan fondasi kepercayaan telah diletakkan. Memanfaatkan suasana hati Putri Garcia yang baik, Rian mengajukan pertanyaan yang telah mengganggu pikirannya selama berbulan-bulan. Yang mulia, ada sesuatu yang tidak saya mengerti. Rian menutup pintu, memotongnya dari desiran angin. Lanjutkan. Dia tersenyum dan mengangguk. Bagaimana kamu bisa memprediksi semua ini, bahkan sebelum Raja mengumumkan dekrit kerajaan tentang pemilihan putra mahkota? Dia telah menebak bahwa Raja telah memperingatkannya sebelumnya, tetapi tidak mungkin untuk mengetahui secara pasti. Diketahui bahwa Raja menyukai pangeran kedua, dan bahwa persaingan ini diatur untuk menguntungkannya. Bagaimanapun, dia diberi kemenangan yang jelas ketika dia ditugaskan ke Valencia untuk wilayah kekuasaannya. Apakah dia bisa menebak ini semua sendiri, sehingga dia bisa menetapkan kerangka itu sejak 5 tahun lalu? Astaga, dia baru berusia 20 tahun. Saya bisa memprediksi itu. Dia menatapnya dengan tatapan aneh. Apakah kau menganggapku penyihir? Aku tidak punya kekuatan seperti itu. Tapi saya tidak tahu bahwa ayah saya akan mengambil keputusan kerajaan tentang pemilihan putra mahkota sebagai cara untuk memberikan segalanya kepada putra keduanya yang berharga. Sebenarnya, apakah ada hubungan antara apa yang saya lakukan dan keputusan kerajaan itu? Petik 2. Tidak ada hubungan. Sebuah pikiran muncul di benak Rian, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melongo. Melihat ekspresi aneh Rian Coban, Garcia tertawa. Apakah aku harus menunggu izin ayahku, dan hanya dengan begitu aku bisa bersaing untuk mendapatkan apa yang terlempar? Bukankah akan selalu demikian bahwa dia yang memerintah dengan baik akan menjadi penguasa kerajaan Grey Castle? Kupikir kau mengerti rencana di balik armada Black Sail. Jadi dia tidak menciptakan armada hanya untuk menambah hartanya, gumam Rian. Setelah perdagangan selesai, armada akan memasang layar hitam di suatu tempat yang jauh dari pelabuhan dan merampok kapal dagang dari kota atau negara lain. Demikian pula,
sang putri akan mendorong rakyatnya untuk berlayar ke laut dan berpartisipasi dalam plot armada Black Sail. Dia berjanji bahwa pelabuhan Clearwater tidak akan pernah mengenakan pajak atas keuntungan yang diperoleh dengan cara ini, dan bahwa itu akan tetap menjadi milik kapten kapal. Langkah ini telah membawa kekayaan besar bagi sang putri, jadi kali ini dia hanya memerintahkan armada Black Sail untuk bergerak ke selatan. Mereka akan menjarah kapal apapun di sepanjang Endless Cape, serta orang-orang di Sand Nation. Namun pergerakan ini tidak semata-mata demi uang. Garcia tidak menggunakan keuntungan dari armadanya untuk membangun kota atau memperluas perdagangan melalui jalan raya, sebaliknya, dia menuangkan uang itu kembali ke kapalnya, memperluas ukuran armadanya. Selama beberapa tahun terakhir, dia telah memenangkan hati banyak orang, pelaut berpengalaman, pejuang agresif, dan tokoh populer. Jika dia kehilangan pemerintahan daerah tersebut, mereka yang melakukan kejahatan pencurian dan penjarahan akan dikirim ke tiang gantungan. Orang yang mengatur kota terbaik akan memenangkan tahta Grey Castle. Tidak, Ryan sekarang tahu bahwa Garcia Wimbledon yang akan naik tahta, karena dia memiliki banyak kapal dan tentara dan bisa bergerak di sepanjang sungai San Juan untuk mengancam Valencia. Tahukah Anda bahwa Anda akan ditugaskan ke pelabuhan Clearwater? Percaya atau tidak, saya tidak menyangka itu. Itu adalah langkah untuk meningkatkan perdagangan kota ini. Garcia mengangkat bahu. Itu juga balas dendam kepada gereja yang mencoba membodohiku. Ini ada hubungannya dengan gereja. Saat Garcia tak melanjutkan, Ryan tak berani bertanya. Jika ada satu hal yang dia yakini, bahkan jika dia tidak datang ke pelabuhan Clearwater, dia akan mengambil alih tempat itu dan melanjutkan rencananya. Mari kita lanjutkan. Dia menyesap teh hitamnya. Rencana kecilku sepertinya gagal. Ah, ya, Ryan segera pulih dan menjawab, dan satu-satunya berita yang kami terima dari kota perbatasan adalah bahwa rencana itu gagal. Kami tidak menerima informasi lebih lanjut sejak saat itu. Mata-mata kita pasti telah dibunuh oleh saudara-saudaraku. Ini tidak mengherankan. Orang-orang ini hanyalah bidak yang kita tempatkan untuk menang suatu saat, dan tidak memiliki bobot pada situasi yang sebenarnya. Meskipun demikian, dia mengubah topik pembicaraan. Itu normal bahwa rencana lain gagal, tapi aku tidak berharap pangeran keempat tetap aman. Sejujurnya, aku agak kecewa. Kingfisher melaporkan dalam suratnya bahwa pil telah dikonsumsi, tapi kegagalan adalah kegagalan, dan saya tidak membutuhkan penjelasan. Garcia menyela. Bulan setan sudah dekat, pangeran keempat kita akan pergi ke benteng Longsong untuk berlindung. Ketika binatang iblis menyerang kota perbatasan, benteng akan berada dalam kekacauan untuk sementara waktu. Tulis surat padanya dan katakan padanya untuk mengambil kesempatan ini. Dewi keberuntungan terus berada di pihak kakakku. Petik 2. Ya, Yang Mulia. Anda bisa pergi. Garcia melambai, tetapi ketika Ryan hendak pergi, sang putri menghentikannya. Oh, ya, jika aku tidak salah ingat, pil itu dibeli dari Alchemist Enbis. Ryan mengangguk. Apa katanya? Itu tidak berwarna dan tidak berasa, seperti air. Itu menyebabkan kematian, dan tidak ada obatnya. Itu penemuan terbarunya. Garcia menguap. Gantung dia. Rilis Statwitch, Chapter 12. Memecat cemen. Roland berdiri di dekat kilen, menunggu semen yang pertama. Struktur bata dirancang untuk produksi semen dengan panjang sekitar 15 meter dan lebar 4 meter. Itu memiliki pintu depan dan belakang. Pintu depan didesain cukup lebar untuk memungkinkan pengangkutan material dan orang yang keluar masuk ruangan. Pintu belakang, di sisi lain, hanya cukup besar untuk satu orang dan berfungsi sebagai pintu masuk rahasia Ana. Untuk tujuan ini, dia juga membangun tembok yang mengelilingi setengah dari kilen dan menempatkan penjaga di pintu masuk dan keluar. Mereka semua adalah anak buah Carter dan dia tidak meragukan kesetiaan mereka. Proses produksi semen mudah dijelaskan. Pertama, batu kapur dihancurkan menjadi bubuk, kemudian dicampur dengan tanah liat atau serbuk besi. Ini akan menghasilkan pasta apakah mereka menggunakan metode basah atau kering. Setelah digabung dengan gipsum, maka semen siap digunakan. Bahan mentah sudah tersedia dan tidak ada bubuk besi yang dimasukkan karena sulit untuk diproduksi. Kuncinya adalah suhu kalsinasi. Roland tidak dapat mengingat suhu spesifik yang dibutuhkan untuk melelehkan semen. Berkat fakta bahwa dia tidak memiliki peralatan yang diperlukan seperti termometer inframerah atau pistol suhu penghubung termo yang diperlukan untuk mengukur suhu tersebut, prosesnya menjadi sangat sulit. Ia hanya mengetahui bahwa titik leleh semen mirip dengan besi, dan proses kalsinasi juga merupakan faktor rumit dalam membuat semen. Untuk era teknologi yang belum berkembang seperti itu, adalah masalah besar untuk hanya mempertahankan suhu tanur sembur. Tungku terbuka biasa akan menghasilkan kehilangan panas yang besar dan sulit untuk menjaganya tetap menyala di atas 1200. Sedangkan untuk tungku gaung, diperlukan bagian dalam yang mampu menahan suhu yang lebih tinggi, tetapi dia tidak tahu cara membuat batu bata tahan api. Tanur sembur tradisional yang digunakan untuk besi bahkan lebih buruk. Suhunya mungkin cukup, dengan hanya rongga tungku sempit yang tersedia untuk mengalsik semen, tetapi mereka tidak dapat memproduksi cukup semen sebelum akhir bulan setan. Dengan pemikiran ini, Roland mendesain kilen yang tidak memerlukan pemanas dan mengandalkan Ana. Partikel pecahan batu kapur dan tanah liat dicampur dengan air membentuk pasta, yang disebarkan secara merata ke seluruh ruang tembak. Kemudian para ksatria mengunci pintu dan membersihkan para pekerja.
Ana kemudian masuk melalui pintu belakang dan memanaskan tanah di bawah pasta hingga batang besi yang ditempatkan di dalam ruangan juga meleleh. Roland menjadi gelisah. Ini adalah langkah pertamanya dalam menjaga kota perbatasan. Jika dia tidak bisa memproduksi semen, rencananya membangun tembok kota dalam 3 bulan hanya akan menjadi kata-kata kosong. Tanpa tembok untuk melindungi kota, dia khawatir tidak ada yang mau tinggal di tempat terkutuk ini. Baik dalam sejarah atau literatur fiksi, basis yang stabil diperlukan untuk pertanian. Yang mulia, maksud Anda bahan ini bisa menyatukan batu? Tanya Carter Lanis, yang berdiri di dekat Pangeran Roland. Meskipun Pangeran mengatakan ini adalah hasil penelitian terbaru oleh bengkel kimia di kerajaan Grey Castle, dia tetap skeptis. Lagi pula, kelompok orang itu tidak pernah terkenal berguna. Siapa yang tahu? Itu yang mereka katakan, jawab Roland. Di dunia ini, alkimia dan astrologi dikenal sebagai seni bijak, dan sangat populer di daratan. Keluarga kerajaan umumnya akan mempertahankan alkemis dan astrolog mereka sendiri untuk memprediksi dan memperbaiki nasib mereka. Akan tetapi, bagi orang biasa, pengetahuan semacam itu berada di luar pemahaman mereka dan karenanya hanya memiliki sedikit antusiasme bagi mereka. Dengan mengingat hal ini, wajar jika Roland mengklaim bahwa semen adalah produk bengkel alkimia. Dia tidak peduli apakah kepala ksatria percaya atau tidak. Api di jendela akhirnya mereda. Penembakan semen sepertinya sudah selesai. Roland langsung berdiri, mengirim Carter pergi ke halaman, dia menunggu sendirian di depan rumah bata. Pintu besi berderit saat dibuka dan Ana melangkah keluar, telanjang. Roland langsung membungkusnya dengan jubah dan memberinya segelas air. Bagaimana itu? Wajah penyihir itu dicat abu-abu berdebu. Meskipun semen basah tidak menghasilkan banyak debu, namun tetap muncul saat semen terbakar. Karena dia tidak bisa memakai topeng, tidak nyaman baginya untuk tinggal di dalam selama puluhan menit. Dia batuk 2 kali dan mengangguk. Lumpur telah berubah menjadi abu-abu. Roland terlalu tidak sabar untuk menunggu suhu diturunkan. Membasahi handuk, dia membungkusnya di sekitar kepalanya dan mengambil sekop. Dia kemudian masuk melalui pintu belakang. Udara panas langsung menyelimutinya dan dia merasa sulit untuk bernafas. Kulit di tangannya terbakar mentah. Untungnya, menyekop abu hanya membutuhkan waktu yang singkat. Jika tidak, dia mungkin benar-benar mengalami sengatan panas jika dia tinggal lebih lama. Apa ini yang kau inginkan? Ana bertanya, menatap materi itu. Dia sudah mengenakan jubah penyihirnya. Sepertinya begitu. Roland meratakan bedak dan menguji suhunya dengan jari-jarinya. Aku tidak tahu pasti sampai kita menggunakannya. Apa gunanya benda ini? Untuk membangun rumah dan jembatan serta memperbaiki jalan. Terlalu banyak kegunaannya. Jika berhasil, orang tidak perlu khawatir dengan dingin atau hujan dan salju yang merusak rumah mereka. Dengan menggunakan tangannya yang lain, dia menepuk kepala gadis itu. Itu semua berkatmu. Ana menundukkan kepalanya. Dia tidak yakin apakah itu hanya ilusi, tapi nafas gadis itu sepertinya semakin cepat. Secara teori, bahan bakar harus digiling dengan gipsum untuk mengatur waktu pengerasannya. Tapi tidak perlu terlalu banyak memikirkan sekarang. Setelah istirahat sejenak, Roland mengambil 2 sekop dan memanggil Carter, yang berdiri di luar halaman. Roland menyuruhnya mencampur abu-abu secara proporsional dengan pasir sungai dengan perbandingan 3:1 untuk menyiapkan mortar semen. Ksatria kepala tidak keberatan melakukan pekerjaan kasar. Menurutnya, itu jauh lebih baik daripada bertarung atau mengejar wanita bangsawan untuk yang mulia di kerajaan Grey Castle. Karena tidak ada bubuk besi dalam campuran mentahnya, pasta yang dihasilkan tampak putih pucat. Roland menumpuk pasta di atas batu bata dan meletakkan batu bata lain di atasnya. Biasanya diperlukan waktu sekitar 4 jam agar semen menjadi padat. Karena ini hanyalah uji coba, dia memutuskan bahwa akan lebih baik menunggu sampai besok untuk menguji campurannya. Keesokan paginya, Roland bergegas ke ruang Killen, membawa Carter dan Ana bersamanya. Ketika dia membuka pintu, dia melihat bahwa semen tampak kokoh dan batu bata sepertinya saling menempel. Permukaan bahannya tampak kasar dan sebagian tertutup embun beku putih. Roland berjongkok. Wajar jika proses alkalisasi menghasilkan beberapa embun beku putih. Dia menekan semen yang mengeras dan jantungnya melonjak. Semen itu adalah batuan padat, sama sekali berbeda dari tekstur tanah liat padat. Bahkan ketika dia mendorong semen dengan kuat, tidak ada bekas di permukaannya. Setelah mendapat sinyal dari Pangeran Roland, Carter pertama kali mencoba mengangkat batu bata. Dia kemudian mencoba untuk menendang batu bata itu sampai terlepas. Semen terlepas dari tanah, namun batunya tetap menempel kuat. Dia akhirnya menggunakan gagang pedangnya untuk menghancurkannya, tetapi dia hanya berhasil merobohkan sudut kecil dari batu bata. Jadi inilah efek yang disebut semen. Tujuan dari materi tersebut disadari oleh Carter. Luar biasa. Mengalir seperti lilin dari lilin yang meleleh kemarin, tapi hanya dalam 1 malam sudah menjadi sekuat batu. Dengan ini, kita bisa membangun tembok secepat yang kita mau. Selama kita punya cukup batu bata, kita bahkan bisa membangun tembok di sekitar kota perbatasan dalam waktu kurang dari 5 tahun. Petik 2. Apa gunanya itu? Roland bertanya. Tembok tinggi tidak akan bisa menghentikan musuh dari dalam. Saya lebih suka mengubah gubuk kayu tua di kota perbatasan menjadi rumah semen yang kokoh, sehingga rakyat saya tidak perlu lagi khawatir kehilangan rumah mereka dalam bencana alam.
Ksatria kepala tertegun. Dia tidak menyangka Pangeran Roland, yang dikenal karena banyak kejahatan aristokratnya, akan menyarankan hal seperti itu. Anda akan memahaminya di masa depan. Roland menegaskan kembali jalan yang diambilnya. Bagi banyak orang yang melakukan perjalanan melalui waktu, teknologi adalah gerbang menuju produktivitas. Tapi di sini, para penyihir adalah jalan mereka menuju masa depan. Rilis Statwitch, Chapter 13. Tembok Kota. Produksi semen mengalami perkembangan pesat. Agar Ana mendapatkan istirahat yang cukup, ruang kilen hanya dioperasikan 2 hingga 3 hari sekali. Berharap mendapatkan lebih banyak bahan mentah, Roland sekali lagi mengeluarkan pemberitahuan perekrutan, sehingga menggandakan populasi pekerja. Namun, Roland sendiri tahu bahwa dia tidak bisa selalu bergantung pada Ana untuk melakukan ini. Bekerja di lingkungan yang berdebu dalam waktu yang lama akan menyebabkan orang menderita silikosis. Ditambah lagi, setelah skala produksi diperluas, Ana sendiri tidak akan mencukupi untuk memenuhi permintaan. Penyihir tidak boleh digunakan sebagai barang habis pakai, melainkan sebagai mesin untuk merangsang perkembangan peradaban. Meskipun Roland mengenali fakta itu dengan sangat baik, pada saat ini, dia hanya bisa menghabiskan semua usahanya untuk membangun tembok kota. Lagi pula, tidak ada yang bisa dilakukan jika binatang iblis tidak bisa dihentikan. Sebuah proyek diluncurkan untuk menggali fondasi untuk meletakkan tembok kota yang menghubungkan Gunung Lereng Utara dan Sungai Redwater. Sebagai kepala manajer proyek ini dan sesuai dengan rutinitas dunia tempat Roland sebelumnya tinggal, dia menggali sekop tanah pertama di tengah kerumunan wajah yang terperangah di hadapan penonton. Roland berpikir bahwa setelah menyelesaikan masalah semen, membangun tembok kota akan menjadi mudah. Namun, ketika dia benar-benar mulai melakukan pekerjaan itu, dia menemukan bahwa dia benar-benar bodoh di bidang teknik. Seberapa dalam dan lebar fondasi harus digali? Bagaimana cara mengatasi ketidakrataan tanah? Bagaimana cara memastikan dinding sepanjang 600 meter tetap lurus setelah konstruksi? Saat itu, ketika pemerintah kota sedang membangun jalan, Roland melihat sekelompok pemuda mengukur jalan dengan alat dan penggaris, sesuatu yang disebut teodolit dan alat pengatur ketinggian, tetapi hampir tidak ada yang seperti itu dapat ditemukan di sini. Sebagai seorang pencetak biru mekanis, meskipun Roland dan insinyur sipil sebelah dikenal sebagai ahli yang hebat, namun, keahlian mereka jauh terlalu berbeda. Tidak hanya itu, tidak ada satupun tukang batu yang direkrut yang pernah berpartisipasi dalam pembangunan proyek rekayasa besar. Kemampuan mereka bahkan tidak sebanding dengan Roland. Oleh karena itu, kemajuan sangat lambat setelah proyek tembok kota dimulai. Butuh waktu seminggu penuh bahkan untuk menggali parit dangkal yang tidak lengkap. Setelah proyek teknik kehilangan kendali, produk akhirnya tidak akan terbayangkan. Misalnya, parit dangkal yang mereka gali dengan susah payah lebih tampak seperti parit drainase daripada fondasi tembok kota. Meskipun Roland memberi isyarat perkiraan lebar sebelum mereka mulai, lebarnya menjadi semakin sempit saat mereka terus menggali. Itu bahkan tampak seperti ular bengkok jika seseorang melihatnya dari kejauhan. Meski demikian, Roland enggan menghentikan proyek tersebut. Berdasarkan pola pikir bahwa, kemajuan bertahap lebih baik daripada tidak ada kemajuan sama sekali, selama ruang kilen tidak berada dalam jam operasionalnya, Roland akan menghabiskan sepanjang hari di kaki Gunung Lereng Utara. Dia akan menyesuaikan arah lubang dengan mata telanjangnya dan perlahan mendorong proyek ke depan. Di saat yang sama, dia juga menggandakan hadiah para pengrajin batu. Untungnya, periode canggung seperti itu tidak berlangsung lama. Sementara Roland berada di ruang tembak untuk mengarahkan penembakan semen batch ke-6, asisten Menteri Barov melaporkan bahwa seorang tukang batu telah menanggapi pemberitahuan perekrutan. Tukang batu mengklaim bahwa dia bergabung dengan persekutuan Mason di kerajaan Grey Castle untuk sementara waktu dan sekarang menunggu di luar aula. Roland memikirkannya sejenak dan sangat gembira. Dalam ingatannya, persekutuan Mason di kerajaan Grey Castle adalah tim terkemuka dan perintis yang bahkan Pangeran Roland pernah dengar. Meskipun tim diperintahkan untuk diberhentikan karena kecelakaan konstruksi, tapi bagaimana bisa tidak ada kecelakaan saat bekerja di industri konstruksi? Bawa dia masuk. Roland berpura-pura tenang dan mengangguk. Dia ingin memberitahu Ana untuk pergi tapi berubah pikiran setelah beberapa saat. Kota perbatasan memiliki populasi 2.000 penduduk dan hampir tidak ada penduduk yang pernah melihat wajah penyihir. Selain itu, Ana terlihat sangat berbeda dengan gadis yang sebelumnya ingin bunuh diri. Ditambah lagi, dengan pakaian aneh yang dikenakan Ana, kecil kemungkinannya ada orang yang akan mengenalinya. Karl van Bate kesal saat Ksatria membawanya ke halaman. Dia ingin memberitahu Yang Mulia bahwa tidak cocok untuk melakukan proyek sebesar itu di musim ini, dan kemudian secara bertahap mendapatkan kepercayaan dari Yang Mulia dan akhirnya mengubah perspektifnya terhadap penyihir. Namun, menurut rumor tersebut, Yang Mulia selalu berubah-ubah. Bagaimana jika nasihatnya mendapat pengaruh buruk dari Yang Mulia? Hatinya bergetar ketika dia membungkuk dan memberi hormat kepada Yang Mulia. Sambil mengangkat kepalanya, dia berdiri tercengang melihat pemandangan itu. Gadis yang berdiri di sebelah Yang Mulia tampak begitu familiar, dia bahkan memiliki khayalan bahwa dia mungkin sedang bermimpi. Karl mengusap matanya, menatap lagi, dan berteriak sejadi-jadinya. Ana. Yesus Kristus. Kebetulan sekali, dia hanya secara acak mempekerjakan seorang pengrajin dan dia menyewa tetangga penyihir. Rupanya, pengrajin itu tampak sangat akrab dengan Ana. Jika tidak, dia tidak akan bisa mengenalinya dalam sekejap.
Roland menoleh dan menatap Carter Lanis, yang segera memahami pikiran Roland. Carter dengan cepat mengunci pintu, memblokir satu-satunya jalan keluar. Profesor, Carl. Reaksi Anna sedikit membingungkan Roland. Apa, Profesor? Memang kamu, Anna, aku. Carl merasakan kehangatan di rongga matanya, dan sesuatu mulai tumpah. Dia jatuh ke tanah tanpa harapan, dan mengulangi tanpa henti, maafkan aku. Aku sangat senang, sungguh sebuah berkah. Setelah beberapa lama, Carl Van Bate akhirnya bisa menenangkan emosinya. Dia perlahan berdiri, dan sekali lagi membungkuk ke Roland. Saya dengan tulus meminta maaf yang mulia, saya telah melupakan sopan santun saya. Ada apa? Bukankah kamu tukang batu? Dulu, Carl dengan cepat menjawab setelah dia mengungkapkan kekhawatirannya. Yang mulia tidak mengeksekusi Anna. Itu adalah pengganti yang digantung di tempat eksekusi. Menyadari fakta ini, dia sudah tahu apa langkah selanjutnya. Meskipun dia bingung tentang mengapa Yang Mulia akan menyelamatkan seorang penyihir, namun, bahkan jika Yang Mulia bermaksud mengambil Anna sebagai kekasihnya, itu masih jauh lebih baik daripada mengirimnya ke tiang gantungan. Setidaknya itu membuktikan bahwa pangeran tidak takut dengan rumor bahwa penyihir adalah inkarnasi iblis. Dia menceritakan pengalamannya diasingkan dari kerajaan Grey Castle ke kota perbatasan, termasuk insiden seperti mendirikan sekolah lokal dan mengetahui bahwa Nana Pain juga berubah menjadi penyihir. Pada akhirnya, ia memohon kepada Yang Mulia untuk juga menyembunyikan Nana di kastil, untuk melindungi Nana dari penganiayaan jika penduduk mengetahui identitas aslinya. Anna, yang berdiri di samping tidak berbicara sepatah kata pun, meskipun dia sepertinya sangat ingin memohon Nana. Seorang penyihir baru, kabar baik. Meskipun nama Pain terdengar akrab, pikir Roland dan memanggil asisten menteri untuk penyelidikan lebih lanjut, dan dia menemukan bahwa Pain adalah nama belakang seorang bangsawan kelas menengah di kota perbatasan. Kau bisa membawanya untuk menemuiku. Jika dia benar-benar penyihir, aku jamin dia akan aman dari segala jenis bahaya. Roland berjanji, tapi aku tidak bisa membawanya pergi dari Pines, terutama ketika dia tidak diancam oleh keluarganya. Selain itu, alasan aku menyelamatkan Anna jauh berbeda dari apa yang kau pikirkan. Dia merenung sebentar, dan memutuskan untuk mengatakan yang sebenarnya. Aku butuh bantuannya. Dibandingkan dengan dongeng tak percaya tentang iblis dan kekuatan jahat, aku lebih cenderung percaya bahwa kekuatan penyihir tidak ada hubungannya dengan kebaikan atau kejahatan, melainkan bisa dikendalikan. Jadi, terlepas dari Anna, Nana, atau penyihir lainnya, selama mereka tidak melakukan kejahatan nyata, saya tidak akan menganggap mereka berdosa. Petik 2. Selanjutnya, mari kita bicara tentang beberapa masalah serius. Pernahkah Anda berpartisipasi dalam pembangunan tembok kota kerajaan Grey Castle? Pangeran membawa masalah itu kembali ke proyek konstruksi. Iya. Carl mengangguk. Meskipun Pangeran Roland tidak menjaga Nana seperti yang diprediksi Carl, mengatakan bahwa Yang Mulia membutuhkan bantuan penyihir juga membingungkan, namun, cukup baik bahwa Yang Mulia berjanji untuk melindungi Nana. Baiklah, saya berencana untuk membangun tembok kota di atas sungai Redwater dan di kaki gunung lereng utara untuk memblokir invasi binatang iblis. Mulai sekarang, Anda bertanggung jawab untuk proyek ini. Rilis Statwitch, Chapter 14. Kemampuan. Yang Mulia, seberapa tinggi dan luas rencana Anda untuk membangun tembok kota ini? Carl bertanya. Setidaknya setinggi 5 meter, lebar 2 meter, dan memungkinkan 4 orang berbaris maju berdampingan. Roland secara halus mengakui bahwa Carl memang seorang profesional, pertama menanyakan tentang data teknis dan kemudian mengkonfirmasikan rencana konstruksi. Maka perlu digali parit yang tingginya kira-kira setinggi 1 orang untuk menstabilkan bagian atas tembok kota. Juga, jika bagian atas tembok itu lebarnya sekitar 2 meter dan tinggi tembok itu sekitar 5 meter, lebarnya bagian bawah tembok setidaknya perlu digandakan. Carl segera menjawab, proses penggalian akan membutuhkan tenaga besar. Yang Mulia, jika Anda dapat memberi saya 150 orang, saya mungkin bisa menyelesaikan parit sebelum bulan iblis. Sebuah selokan tidak mungkin menghalangi binatang iblis, kata Roland tanpa komitmen. Karena itulah, akan memakan waktu 3 tahun jika bagian atas tembok kota dilapisi dengan batu. Jika itu semata-mata untuk tujuan menghalangi binatang iblis, maka tidak perlu membangun tembok setinggi itu. Tentang tinggi 4 meter sudah cukup. Kita juga bisa mengecilkan lebar sepertiga dan bagian bawah menjadi sekitar 2 meter. Penggalian parit dan pasangan bata akan dilakukan secara bersamaan. Tingkatkan jumlah pekerja sebanyak 200. Dengan begitu, saya bisa menyelesaikannya sebelum bulan setan tahun depan. Carl berhenti, dan kemudian melanjutkan, maafkan saya atas kejujuran saya, Yang Mulia, sekarang ini bukan waktu yang tepat untuk melakukan pembangunan. Jika kita tidak memasang tembok pada waktu yang tepat, bahkan jika paritnya digali, tetapi setelahnya basah kuyup oleh hujan dan salju sepanjang musim dingin, itu akan kehilangan fungsi aslinya. Dengan begitu, akan membutuhkan lebih banyak waktu dan tenaga untuk membersihkan dan melembutkan parit, menyebabkan parit tersebut digali lebih dalam. Petik 2. Anggap saja kami mengadopsi rencanamu, dan membangun tembok kota setinggi 4 meter dan lebar 2 meter. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan parit? Kemungkinan besar akan memakan waktu 1,5 bulan, jawab Carl. Kalau begitu mari kita ambil rencana ini.
Penggalian parit dan pasangan bata akan dilakukan secara bersamaan sehingga pembangunannya selesai sebelum bulan setan. Roland melambaikan tangannya dan memotong Carl. Aku tahu kekhawatiranmu. Lihat ini dulu, produk baru dari bengkel alkimia di Grey Castle. Dia, tentu saja, tidak punya waktu untuk sekali lagi menempelkan batu bata untuk diperlihatkan kepada tukang batu. Dia hanya mempresentasikan 2 batu bata yang dia rekatkan sebelumnya. Untungnya, tidak ada yang berani mempertanyakan sang pangeran. Ketika Carl mendengar bahwa perekat alkemik, yang disebut semen, mampu mengeras dalam 1 malam dan menghasilkan kekuatan perekat yang sangat besar, dia tampak heran. Carl, sebagai seseorang yang mengabdikan separuh hidupnya untuk Mason Guild, secara alami menyadari betapa terobosan penemuan ini. Selain batu yang menempel, yang terpenting, itu bisa berubah menjadi bentuk apapun. Roland menilai ekspresi Carl dengan kepuasan, dan mengejar lagi. Bagaimana menurutmu? Apakah 3 bulan cukup? Carl Van Bate menjawab dengan suara gemetar, jika apa yang Anda katakan itu benar, tidak, maksud saya. Jika bengkel alkimia menjelaskan hal ini dengan jujur, saya bersedia mencobanya. Baiklah, saya akan meminta seseorang untuk menulis dokumen rinci untuk Anda mengenai penggunaan semen. Anda dapat berbicara dengan asisten menteri saya untuk kebutuhan lainnya. Roland tersenyum. Tuan Carl, sekarang Anda adalah anggota kantor administrasi. Roland melihat Nana di sore hari berikutnya. Gadis muda itu menatap Ana dengan sedikit kebingungan. Dia mencengkeram pakaiannya dan akhirnya bisa menyusun kalimat. Sudah, apakah aku sudah mati? Ketika Roland pertama kali bertemu Nana, dia harus mengakui bahwa kekuatan penyihir tidak hanya memberi mereka kemampuan luar biasa tetapi juga dalam beberapa derajat, mengubah wajah dan aura mereka. Nana adalah tipe yang sama sekali berbeda dibandingkan dengan Ana, tetapi mereka semua memiliki pesona unik. Perasaan seperti itu tidak ada hubungannya dengan usia atau gaya hidup. Bahkan ketika Ana sedang menunggu kematian yang akan datang di penjara, kecemerlangan yang menyinari dirinya tidak terpengaruh sama sekali. Mencari di seluruh ingatannya, Roland bahkan tidak menemukan perasaan semacam ini, apakah itu pelacur di pinggir jalan kerajaan Grey Castle atau nyonya bangsawan yang santun. Jika Roland harus mendeskripsikannya, ketika dia menempatkan penyihir dengan gadis-gadis biasa di halaman yang sama, seolah-olah sosok berwarna-warni muncul di foto hitam putih. Carl, yang mengawal Nana, dengan anggun minta diri. Sekarang hanya ada Roland, Ana dan Nana yang tersisa di taman istana. Kamu masih hidup, dan Ana ada di sini, aman dan sehat. Roland mencoba menahan senyumnya. Saya Pangeran Roland Wimbledon, dan Anda. Saya Nana Pine. Gadis muda itu kembali ke dirinya yang semarak setelah dia mendengar bahwa dia tidak mati. Nana langsung menghampiri Ana, terus mengoceh dengannya, dan sama sekali mengabaikan kehadiran Roland, pangeran dari Grey Castle. Tentu saja, Roland tidak akan peduli untuk menawar keluguan seorang gadis muda berusia 14 tahun. Dia menuangkan segelas bir untuk dirinya sendiri dan mulai menghargai kehidupan sehari-hari kedua penyihir itu. Ana rupanya tidak terbiasa dengan keramahan luar biasa dari Nana. Ia sesekali merespon sembari Nana melanjutkan pidatonya. Bagaimanapun, Ana baru berusia 17 tahun, tetapi dia sudah tampak seperti seorang kakak perempuan. Roland tidak bisa tidak memikirkan betapa luar biasanya Ana setelah dia dewasa sepenuhnya. Ketika Nana akhirnya memperlambat pidatonya, Roland terbatuk dan bertanya. Nona Pine, menurut Profesor Anda telah terbangun sebagai penyihir. Dibandingkan dengan publik yang paling sering menyebut kata jatuh saat menggambarkan seseorang yang telah berubah menjadi penyihir, Roland percaya bahwa terbangun adalah pilihan kata yang lebih baik. Dia tidak akan secara naif menganggap semua penyihir sebagai tidak bersalah dan suci. Orang-orang jahat yang memperoleh kekuasaan hanya akan menghasilkan bencana. Ini sama dengan menggunakan senjata karena dapat menimbulkan kekerasan, tetapi juga melawan kekerasan. Aspek penting adalah bahwa itu semua tergantung pada orang yang menggunakan senjata itu. Mungkin propaganda gereja tentang pembantaian yang dilakukan oleh para penyihir didasarkan pada bukti. Namun, tidak adil menggunakannya sebagai bukti untuk memperlakukan semua penyihir bersalah. Ekspresi Nana menegang dan dia bergumam dengan suara lembut, apakah kamu akan menggantungku? Tidak, tentu saja tidak, orang-orang yang dikirim ke tiang gantungan itu semua adalah penjahat keji dan keji. Anda bukan salah satu dari mereka, begitu pula Nona Ana. Jadi, jangan pedulikan itu. Nana menarik napas dalam dan mengangguk. Aku tidak yakin. Profesor berkata bahwa penyihir mendapatkan kekuatan iblis setelah dipikat oleh iblis. Tapi aku belum pernah melihat iblis. Kapan Anda mengetahui bahwa Anda telah menjadi berbeda? Sekitar seminggu yang lalu, Nana bergumam, saya melihat burung dengan patah kaki, saya benar-benar ingin membantunya. Lalu, saya merasakan sesuatu keluar dari tangan saya. Apa yang keluar dari tanganmu? Roland bertanya, apa yang terjadi selanjutnya? Tiba-tiba, ia mengelilingi burung kecil itu seperti cairan lengket. Nana memiringkan kepalanya dan mengingat. Kemudian kaki burung itu sembuh. Apakah kekuatannya tipe penyembuhan? Jantung Roland berhenti berdetak. Dia sangat jelas apa arti kekuatan semacam ini. Pada hari-hari di mana tidak ada antibiotik dan kurangnya teknologi medis yang canggih, orang-orang mudah meninggal karena cedera dan infeksi. Meskipun kekuatan ini mungkin tidak berfungsi untuk mendorong perkembangan peradaban, itu bermakna bagi setiap individu manusia.
Roland segera berjalan ke pintu, dan meminta kesatria itu untuk membawa ayam hidup. Jika dia bisa membuktikan kredibilitas kata-katanya, mungkin dia bisa mengubah situasi para penyihir yang ditindas tanpa ampun di kota perbatasan. Rilis Statwitch, Chapter 15. Kesalahpahaman. Setelah melihat ksatria itu pergi dengan perintahnya, Roland kembali ke meja. Jika Anda dapat menyembuhkan hewan kecil, mengapa Anda masih berpikir bahwa penyihir itu jahat? Guru berkata bahwa penyihir bisa melakukan hal-hal yang tidak bisa dilakukan orang biasa. Kadang tidak terlihat buruk, tapi ini tipu muslihat iblis untuk memikat lebih banyak orang. Suara gadis itu merendahkan. Aku belum pernah melihat iblis, aku bersumpah. Petik 2. Tentu saja belum. Itu hanya salah satu kebohongan gereja, dan gurumu juga tertipu. Roland menghibur. Gereja berbohong. Nana berseru, mengapa? Roland menggelengkan kepalanya dan tidak menjelaskan. Bahkan jika dia mencoba menjelaskan, mereka tetap tidak akan mengerti. Ketika peradaban belum berkembang sampai batas tertentu, hal-hal aneh semacam ini akan selalu terjadi. Bahkan tanpa keuntungan pribadi, orang secara otomatis akan menghubungkan bencana alam, buatan manusia atau fenomena yang tidak dapat dijelaskan dengan penyebab yang ditemukan di balik layar. Secara historis, kesalahan selalu jatuh pada wanita. Dan di dunia ini, jika penyihir memiliki kekuatan yang tidak diketahui asalnya, akan lebih mudah untuk menjadi target gereja. Gereja dapat mengizinkan para penyihir untuk ditahbiskan sebagai orang-orang suci dengan mengatakan bahwa mereka adalah anugerah Tuhan, atau para penyihir dapat diburu dengan menyatakan bahwa mereka adalah pendukung iblis. Namun, begitu yang pertama dipilih, monoteisme akan sangat kehilangan kekuatannya karena penampilan para penyihir tidak ada hubungannya dengan gereja. Jika gereja-gereja yang percaya pada dewa-dewa lain juga mengenali para penyihir sebagai orang-orang kudus, dan semua orang adalah yang terpilih, Tuhan gereja mana yang merupakan Tuhan yang benar? Prasyarat untuk hidup berdampingan dengan politeisme adalah bahwa para dewa itu nyata dan dapat saling membatasi. Karena dewa tidak ada dan hanya ikon desas-desus, mengapa pihak lain harus berbagi dunia? Jadi setiap iman akan mengklaim bahwa mereka percaya pada Tuhan yang benar, dan orang-orang kafir harus disingkirkan. Jadi mereka hanya bisa memilih yang terakhir, untuk berusaha keras menghancurkan para penyihir. Ini tidak relevan dengan preferensi, ini semua tentang keuntungan. Ada seekor ayam hidup di dapur kastil. Itu masih menendang dan mengepak saat ksatria membawanya dengan sayapnya. Hal berikutnya membuat Nana terpana. Roland mengeluarkan pisau perak, dan menikam ayam itu sekali. Ksatria itu memegangnya dengan kuat, dan dia membiarkan Nana mengobatinya sebelum dia mencoba metode yang berbeda dan melanjutkan. Dia melakukan ini berulang kali. Ketika ayam itu akhirnya mati, Roland memiliki pemahaman yang lebih baik tentang kemampuan Nana. Dia bisa memulihkan bagian yang rusak, termasuk pecah, patah tulang dan memar. Tetapi jika bagian tubuh sama sekali hilang, misalnya, setelah ceker ayam dipotong, dia tidak dapat menumbuhkan cakar. Tapi cakar yang patah itu bisa terhubung jika dia menggunakan kemampuannya untuk membuat patahan itu utuh. Akhirnya, dia tidak bisa membalikkan hidup dan mati. Setelah ayam mati, pengobatannya menjadi tidak berguna. Sepanjang perawatan, Roland tidak melihat air lengket yang dia gambarkan. Dia hanya meletakkan tangannya di luka ayam, dan kemudian sembuh dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Setelah beberapa kali percobaan, Nana tidak menguras banyak tenaga, setidaknya ia tidak mengeluarkan banyak keringat seperti Ana. Hanya Nana yang tidak puas, karena dia merasa terlalu berlebihan untuk memperlakukan ayam seperti ini, jadi dia terus menatap Roland bahkan setelah percobaan. Ayo, berhenti menatap dan makan sesuatu. Roland terpaksa memanggil teh sore, untuk mengalihkan perhatiannya. Langkah ini telah berhasil beberapa kali pada Ana, jadi dia berasumsi bahwa banyak gadis seusianya tidak dapat menahan godaan makanan penutup yang lezat. Dan sejujurnya, Nana tidak lebih baik dari yang sebelumnya. Setelah makan kue, Roland menyuruh Nana pergi. Ana bertanya dengan bingung, kenapa kamu tidak membuatnya tinggal? Dia seperti aku, kita berdua penyihir, kan? Dia masih memiliki anggota keluarga, dan mereka tidak menyadari bahwa dia adalah seorang penyihir. Ana berbisik, ini hanya masalah waktu. Petik 2. Ya, cepat atau lambat, Roland mendesah. Jadi, semakin baik nanti. Apakah kamu merindukan ayahmu? Dia menggelengkan kepalanya, dan matanya seperti danau yang tenang tanpa riak. Tampaknya pengkhianatan oleh ayahnya telah membuatnya benar-benar kecewa. Tetapi bahkan tanpa kerabat, dia masih punya teman. Nana akan sering datang, bahkan aku berniat mengizinkannya datang setiap 2 hari untuk melatih kemampuannya. Mendengar ini, dia mengedipkan matanya dan mengangguk dengan cepat. Apakah kamu ingin kembali ke kampus Karl bersamanya, dan belajar dari anak-anak lain? Ana tidak menjawab, tapi dia merasa mendengar pikirannya. Situasi ini tidak akan berlangsung lama. Selama aku di sini, pada akhirnya kamu akan hidup seperti orang biasa, dan tidak akan diburu dimanapun kamu berada atau dikirim ke tiang gantungan. Hari ini akan tiba, aku berjanji, kata Roland dengan tegas. Sejak Karl van Bate mengambil alih proyek tersebut, Pangeran Roland langsung menganggur. Dia tinggal di taman kastil setiap sore, berlatih dengan Ana atau Nana.
Sekarang pelatihan Ana tidak lagi membutuhkan pakaian tambahan, bahkan jika setiap jarinya terbakar, dia bisa mengoperasikannya dengan terampil tanpa sengaja menyalakan topi penyihirnya. Nana juga mengenakan satu set seragam penyihir. Meski enggan berlatih, demi teh sore, ia tetap cemberut melakukannya. Menyaksikan dua penyihir yang bergelantungan di halaman, humor jahat Roland sangat terpuaskan. Sesekali dia akan pergi ke kaki gunung North Slope untuk memeriksa kemajuan proyek tersebut. Setelah lebih dari 2 minggu pembangunan, sekitar 100 meter tembok kota telah dibangun. Dengan tidak adanya pengukuran jarak teodolit, Karl meminta para pengrajin untuk menggunakan sebatang kayu pada waktu yang sama setiap hari, sesuai bayangan matahari, untuk menentukan jarak dan kerataan. Pada jarak setiap 10 penanda kayu, sebuah menara pandang didirikan untuk berperan dalam menstabilkan tembok kota. Pekerjaan berskala besar seperti itu secara alami menarik perhatian bangsawan kota. Namun, selain mendapatkan beberapa informasi dari Barov, mereka tidak bergerak lebih jauh, seolah-olah situasinya tidak ada hubungannya dengan mereka. Roland tidak mempermasalahkan ini. Bisnis keluarga orang-orang ini berada di benteng Longsong dan pasti tidak akan tinggal di sini untuk membantunya menjaga kota perbatasan. Dia bahkan bisa membayangkan sekelompok orang mengejek usahanya secara pribadi. Bukan hanya bangsawan, tapi pengusaha juga sama. Pada tahun-tahun sebelumnya di kota perbatasan, setelah pedagang bulu hewan menyadari tidak ada yang bisa dibeli, mereka juga kembali ke benteng. Mereka secara alami melampiaskan ketidakpuasan mereka tentang kembali dengan tangan kosong pada penguasa Roland. Berita tentang konstruksi Pangeran Roland Wimbledon dari kerajaan Grey Castle sebelum datangnya Moon of Demons dianggap bodoh dan bodoh. Berita tentang ini menyebar di sepanjang sungai Redwater. Pada titik ini, tidak ada yang mengira dia bisa melindungi kota, dan pada kenyataannya, kebanyakan orang tidak menganggap ini sebagai kemungkinan yang jauh. Bagaimanapun, Pangeran Roland tidak memberikan kesan sebagai pejuang yang pemberani. Apapun yang dia renungkan, pada akhirnya dia harus mundur dengan patuh ke Stronghold. Dan seperti ini, di tengah diskusi massa, Roland mengantar musim dingin pertama. Rilis Statwitch, Chapter 16. Jalan ke depan. Api di perapian menyala terang, mengusir hawa dingin yang masuk dari celah pintu dan jendela. Di atas perapian tergantung kepala rusa bertanduk besar, dan di bawah bayang-bayang, tanduk itu tampak seperti cakar besar. Di seberangnya ada meja kayu panjang berwarna merah tua, penuh dengan gulungan perkamen dan buku, sebagian besar pesanan eksekutif menunggu untuk ditandatangani. Roland biasanya datang ke sini untuk menangani masalah resmi. Setelah mengubah tingkat ketiga dari kastil menjadi kantor, dia secara bertahap mulai menyukainya. Melalui jendela Prancis di belakangnya, dia bisa melihat kota yang membentang hingga pegunungan tak berujung. Gunung itu melewati benua pegunungan yang tidak dapat dilewati, membagi kerajaan Grey Castle dan tempat-tempat liar menjadi timur dan barat. Dan gunung lereng utara hanyalah cabang dari pegunungan yang tidak dapat dilewati. Di kaki, Anda bisa melihat taman yang dikelilingi pagar kayu. Gudang kayu yang dibangun untuk pelatihan Ana telah dilepas, dan kolam bata dijadikan meja panjang untuk minum teh sore. Jika cuaca bagus, dia juga akan turun untuk berjemur, atau berbaring di kursi goyang yang dirancang khusus untuk tidur siang. Meski kastilnya tidak besar, setidaknya itu masih dianggap villa dengan taman mandiri. Dalam kehidupan sebelumnya, hampir tidak mungkin memiliki kastil batu asli. Dia harus membayar tiket hanya untuk berkunjung. Tapi sekarang, dia tidak hanya memiliki kastil, tapi juga kotanya. Yang mulia, akhir-akhir ini Anda mengeluarkan banyak biaya dari perekrutan para pengrajin dan buruh kasar. Jika kita melanjutkan pengeluaran seperti itu, kita tidak akan bisa bertahan sampai musim semi mendatang. Barov memegang setumpuk perkamen sambil melaporkan situasi keuangan baru-baru ini kepada Roland. Pendapatan asli dan pengeluaran kota perbatasan sangat sederhana. Satu baris adalah biji dalam perdagangan batu mulia. Garis ini dimonopoli oleh benteng Longsong, mengubah hasil tambang lereng utara menjadi gandum atau roti, tanpa pajak di tengah, dan benteng mengirim orang untuk menjadi tuan rumah pertukaran sumber daya. Seperti kata pepatah, para bangsawan yang ditempatkan di kota perbatasan dapat dilihat sebagai pengatur pemegang saham, dan wilayah kekuasaan mereka sebagian besar berada di timur benteng, di mana mereka hanya sementara dan orang-orang yang berbeda diberangkatkan setiap tahun. Faktanya, sejarah kota perbatasan kurang dari 3 dekade lamanya. Dibandingkan dengan hampir 200 tahun Longsong Stronghold, itu hanyalah bayi yang baru lahir. Awalnya Duke Ofrian hanya akan membangun pos terdepan di sini sebagai peringatan dini untuk invasi binatang iblis, tetapi dia tidak menyangka akan menemukan kekayaan sumber daya mineral di gunung lereng utara setelah reklamasi lahan. Jadi dia memutuskan untuk mendirikan kota di sini, dan menamakannya kota perbatasan. Dalam arti tertentu, itu adalah tambang lereng utara yang menciptakan kota. Untuk mencegah pencurian dan penyembunyian, Sang Duke tidak mempekerjakan para bangsawan, melainkan mempekerjakan penduduk lokal, pengungsi, dan bahkan penjahat untuk menjadi penambang. Output biji didistribusikan secara merata sesuai dengan sumber daya yang dialokasikan oleh investor. Longsong Stronghold hanya perlu memberi para majikan 1 tahun penuh biji-bijian dan komisi kecil, yang merupakan jumlah tetap terlepas dari hasil tambang. Kota perbatasan memiliki lebih dari 2.000 penduduk dan setengah dari mereka bekerja di area pertambangan. Selebihnya, adalah industri lain di kota, seperti toko pandai besi, pub, tekstil dan sebagainya.
Pajak kota perbatasan yang sedikit itu terutama berasal dari sini, dan tidak banyak yang tersisa pada akhir tahun. Tuan sebelumnya tidak menganggap serius tanah tandus ini. Setelah Roland dikirim oleh kerajaan Grey Castle, dia hanya tinggal di benteng Longsong dan tidak kembali. Karena itu, Roland hanya bisa membayar orang untuk memperbaiki tembok dengan uangnya sendiri. Jika itu adalah Pangeran Roland sebelumnya, ini pasti tidak mungkin. Tetapi bagi Roland, selama dia bisa menstabilkan kota perbatasan, dia tidak akan keberatan menginvestasikan seluruh propertinya. Bagaimanapun, di masa depan, perdagangan biji tidak akan lagi ditukar dengan makanan. Jika itu menggunakan mata uang, maka investasinya hanya akan menjadi harga kecil yang harus dibayar. Satu-satunya masalah adalah benteng Longsong tidak mau melepaskan monopoli, dan melanjutkan perdagangan normal dengan kota perbatasan. Ini seperti merebut makanan dari rahang harimau, tetapi data Barov menunjukkan tenaga kerja yang tidak efisien dan hambatan transportasi. Output nilai tahunan biji itu tidak lebih dari 1.000 keping emas bangsawan. Dibandingkan dengan seluruh pendapatan Longsong Stronghold, itu hanyalah setetes air di lautan. Satu-satunya kerugian adalah para bangsawan. Untuk pengembangan jangka panjang kota perbatasan, jalur ini harus dipulihkan. Roland tahu betul, bahwa bahkan jika investasi mereka pulih sepenuhnya 10 tahun yang lalu, para bangsawan tidak akan dengan mudah melepaskannya. Meskipun ini adalah sepotong kecil daging, namun ini adalah penghasilan pasif tanpa melakukan apapun. Dia bersedia memberi investor sebelumnya sejumlah konsesi dan kompensasi, seperti pembelian setengah harga dan sejenisnya. Tetapi menyeret kapal biji kembali dengan imbalan hanya setengah perahu makanan tidak diperbolehkan terjadi lagi. Saat Roland menatap daftar itu, Barov juga mengawasinya dengan saksama. Selama 3 bulan ini, tepatnya di bulan lalu, Pangeran Roland mengalami beberapa perubahan yang tak terkatakan. Orang luar mungkin tidak menyadarinya, tetapi dia bersama Pangeran setiap hari, dan perubahan tidak bisa lepas dari matanya. Di kerajaan Grey Castle, dia telah mendengar tentang ketenaran Pangeran Roland Wimbledon. Dia melakukan apa yang dia suka, dengan sembrono dan tanpa mempedulikan sopan santun. Singkatnya, dia tidak membuat kesalahan besar, tetapi dia membuat banyak kesalahan dan jauh lebih buruk daripada kedua saudara laki-lakinya. Ketika Barov dikirim oleh Yang Mulia untuk datang ke sini, dia sangat kecewa. Jika bukan karena fakta Yang Mulia berjanji untuk menunjuknya sebagai bendahara resmi setelah pergumulan tahta berakhir, dia akan menyerah berabad-abad yang lalu. Dalam 2 bulan pertama di kota perbatasan, Pangeran Roland menunjukkan perilaku kekanak-kanakannya yang ekstrim, dan menyinggung hampir semua bangsawan setempat. Untungnya, kota itu sangat kecil, bahkan jika semua staf administrasi dikosongkan, dia dapat dengan mudah mengisi pos mereka dengan selusin staf sipil yang dia bawa. Dan kemudian, segalanya mulai berubah. Kapan perubahan itu dimulai? Dia berpikir, mungkin, setelah dia menyelamatkan penyihir itu. Barov menganggap Roland dirasuki iblis, atau mungkin ia dikendalikan oleh penyihir lain. Tapi ini kemungkinan kecil. Jika iblis dan penyihir memiliki kemampuan seperti itu, apakah mereka akan mencari Pangeran Roland? Bukankah lebih masuk akal untuk mengontrol Yang Mulia atau Paus? Yang lebih jauh menghilangkan kecurigaannya adalah fakta bahwa dia melihat Pangeran memegang liontin pembalasan Tuhan. Ini adalah senjata gereja untuk menghadapi penyihir. Setan manapun akan roboh di depan liontin pembalasan dewa. Namun Roland memegangnya secara langsung. Dengan kata lain, jika dia bukan Pangeran Roland tetapi iblis yang bahkan tidak takut pada kekuatan dewa, apakah perlu untuk mengeksposnya? Menyelamatkan nyawa seseorang adalah hal terpenting. Sang pangeran melanjutkan perilakunya yang terkenal kejam, tetapi dia meninggalkan kesan yang berbeda pada Barov. Tidak, pikir Barov, keduanya jelas memiliki perilaku yang berlawanan. Perbedaan terbesar terletak pada motif. Dia bisa merasakan Roland sedang merencanakan sesuatu. Untuk mencapai tujuannya, dia harus menggunakan beberapa cara yang tidak bisa dijelaskan. Sama seperti bagaimana Roland mencoba membujuk dirinya sendiri untuk menyelamatkan seorang penyihir, rencananya mungkin tidak matang dan memiliki celah, tetapi sang pangeran memang bergerak maju dengan rencananya, dan yakin dengan hasilnya. Ini adalah hal yang paling membingungkan. Tahta bisa diambil oleh salah satu saudara Roland, tapi jelas bukan pangeran itu sendiri. Dia akan menjelaskan fakta ini dengan jelas. Berbicara tentang pembangunan di tempat kecil ini, kota perbatasan. Bahkan para dewa tidak bisa melakukannya. Rencana gila apa yang dibuat Roland, mencoba mengembangkan kota perbatasan agar lebih sukses daripada Valencia. Bahkan meyakinkan dirinya sendiri bahwa itu akan berhasil. Jika itu hanya fantasi gila, itu akan baik-baik saja, tetapi konstruksi dinding Roland membuktikan sebaliknya. Dia benar-benar bermaksud untuk ditempatkan di sini, mengandalkan jenis produk alkimia, semen, untuk membangun dinding yang tidak mungkin diselesaikan. Keluarga Barov memiliki seorang alkemis, tetapi dia belum pernah mendengar tentang alkemis yang menciptakan benda seperti itu. Untuk membangun tembok berdasarkan apa yang belum pernah terlihat, apakah ini kepercayaan diri atau imajinasi? Apalagi yang disembunyikan Pangeran Roland. Dia mendapati dirinya mulai memiliki sedikit minat di masa depan. Rilis Statwitch, Chapter 17. Duta Besar Bagian I. Tempat ini sama buruknya dengan dulu, kata Petrov, duta besar dari benteng, saat melangkah keluar dari kabin dan langsung terkena bau kayu busuk.
Tenggelam dalam atmosfer lembab dan kusam yang membuatnya tidak nyaman dari kepala hingga kaki, dia mengendus dan melihat ke atas ke langit tempat awan berkumpul. Itu adalah tanda hujan deras yang mendekat. Sudah setahun sejak kunjungan terakhir Anda, kata asisten itu sambil membungkus bosnya dengan mantel wol. Tidak ada apa-apa di sini kecuali batu. Sudah 1,5 tahun, kata Petrov. Setiap musim, Tuan Duke mengirim orang yang berbeda ke sini dan terakhir kali saya datang ke sini adalah di musim panas. Selain batu, ada jenis benda lain di sini seperti bulu halus dan... Apa? Kata asisten itu dengan tatapan bingung. Petrov menggelengkan kepalanya dan tidak berkata apa-apa lagi. Ketika dia melintasi papan dan menginjakkan kaki di dermaga kayu yang tertutup lumut, papan yang dia injak berderit sangat keras sehingga membuatnya percaya bahwa hanya beberapa tahun sebelum seluruh dermaga hancur berkeping-keping. Ya, selain batu dan bulu, itu adalah tanah kota perbatasan yang tidak bisa diremehkan. Tapi asisten umum yang hanya berurusan dengan kertas dan angka tidak cukup berpikiran terbuka untuk mengerti. Tanah antara kota perbatasan dan benteng Longsong tidak tersentuh dan terjepit menjadi saluran sempit, dikurung di setiap sisinya oleh pegunungan yang tidak dapat dilewati dan sungai Redwater. Jika kota perbatasan yang bekerja sebagai pos terdepan dan mengambil tugas sebagai garis pertahanan, benteng akan dengan mudah memiliki tanah yang belum tersentuh, dan terus-menerus bertani. Dan dengan penghalang alami yang menjaganya di kedua sisi, mengelolanya akan menjadi sederhana. Makanan yang dipanen dari tanah akan memberi makan populasi yang meningkat di benteng, dan kota perbatasan akan menjadi bagian dari benteng daripada tetap mandiri. Satu-satunya kelemahan adalah operasi itu mahal dan akan memakan waktu 3-5 tahun. Sungguh memalukan, dalam hal investasi, kebanyakan bangsawan tidak lebih baik dari pengusaha miskin. Mengapa tidak ada biji di halaman penyimpanan? Sambil menunjuk ke tempat terbuka, asisten itu berkata, bukankah mereka harus menumpuk biji itu sebelum kita tiba? Petrov mendesah pelan, kita harus memberi hormat kepada Yang Mulia. Tunggu. Tuan Duta Besar, mengapa tidak menunggu pesta penyambutan mereka? Asisten itu menyarankan. Petrov tidak yakin apakah akan ada, jadi dia malah berkata, ayo pergi, Istal ada di depan kita. Ini menggambarkan kesulitan dalam membuat kedua negeri itu merdeka. Ketika Raja mengirim Pangeran Roland atas nama dekrit kerajaan tentang pemilihan putra mahkota, bagaimana seorang pemuda yang setia akan berperilaku? Tentunya dia akan menyapu segala sesuatu di bawah sayapnya, dan karena itu, hampir tidak mungkin dia akan menukar biji dan batu permata dengan makanan dan roti. Dia takut para bangsawan emas akan menjadi semua yang disayangi sang pangeran. Dia akan melakukan hal yang sama dalam keadaan seperti itu karena tidak ada yang akan mentolerir ketika semua yang mereka peroleh dari tanah ditukar dengan harga serendah itu. Tampaknya banyak orang telah lupa bahwa benteng Longsong bukan hanya stasiun yang dijalankan melalui sungai Redwater. Di luar itu juga ada banyak tempat lain, seperti Willow Town, Fallen Dragon Ridge, dan Redwater City, di mana dia bisa menjual mineral dengan harga pasar, dan dia bisa membawa para pengungsi. Mereka hanya sedikit lebih jauh dari benteng Longsong. Lalu apa yang akan dilakukan benteng Longsong? Menghalangi sungai dan menghalangi prosesi pangeran. Tidak, melakukan itu berarti pengkhianatan. Bahkan jika itu adalah fakta terkenal bahwa Pangeran Roland tidak mendapatkan banyak bantuan dari ayahnya, nama dan darah yang setia tidak dapat diabaikan. Tidak ada kuda yang lebih baik di kandang selain yang tua. Mereka lemah dan kurus dengan bulu lusuh yang membuat mereka gemetar saat mereka berlari perlahan. Duta besar tidak punya pilihan selain membayar 2 bangsawan emas sebagai janji untuk 2 kuda lusuh, yang membawanya perlahan-lahan di atas batu ubin di sepanjang sungai. Lihat, Tuan, apakah itu kapal kargo dari kota Willow? Asisten itu memanggil, menyebabkan dia mengalihkan pandangannya ke tempat yang ditunjuk asistennya. Perlahan, datanglah perahu layar dengan 1 tiang dan sebuah spanduk bertuliskan daun hijau dan pedang tergantung di atasnya. Garis air yang tinggi berarti kapal itu penuh dengan muatan. Mengangguk dan tetap memasang wajah poker, Petrov menyembunyikan kekhawatiran yang sangat nyata yang dipicu oleh apa yang dilihatnya. Dia tidak mengira Pangeran Roland akan bertindak begitu awal. Jika Pangeran Roland mulai berdagang dengan kota-kota di hilir sungai Redwater, maka keuntungan yang dimilikinya bergeser. Dia bermaksud membujuk ayahnya agar setuju memperoleh biji dengan harga 30% lebih murah dari harga pasar. Dan bagaimanapun juga, ada batu permata yang akan dibuat menjadi banyak kemewahan yang berharga. Namun, masalah ini berada di bawah monopoli, dan bukan haknya untuk memutuskan. Bahkan keluarga Honeysakle secara keseluruhan tidak dapat membuat keputusan kecuali ke-6 keluarga bangsawan setuju. Petik 2. Tetapi mereka tampaknya tidak menyadari apa yang telah berubah seiring berjalannya waktu, dan hampir tidak mendapat tanggapan. Atau mungkin produksi di tambang terlalu rendah untuk menarik perhatian mereka. Akhirnya 5 keluarga lainnya tetap acuh tak acuh dan ayahnya sendiri, yang tampak begitu yakin pada dirinya sendiri, menolak nasihatnya. Tetapi mereka semua telah membuat kesalahan besar karena produksi tambang yang rendah, yang disebabkan oleh pertukaran berdasarkan bahan dan makanan, dapat dengan mudah diubah menjadi jumlah yang jauh lebih besar ketika pertukaran menjadi normal dan biji dibeli dengan harga-harga yang adil. Dengan ini, semakin banyak kota perbatasan yang dijual, semakin banyak uang yang akan mereka peroleh, yang menghasilkan peningkatan biji di tahun berikutnya. Namun dengan ini, Petrov berpikir monopoli biji yang dia harapkan tidak akan mungkin terwujud.
Dari pemandangan gudang penyimpanan yang kosong di dermaga, tampaknya sang pangeran tidak punya rencana untuk menukar batunya dengan gandum yang lebih rendah, karena dia sudah memanggil pembeli lain. Diskon 30% akan menjadi alat tawar terakhirnya jika dia masih ingin mempertahankan bisnis dengan Border Town. Willow Town akan menawarkan setengah dari harga pasar karena jalur air yang panjang antara kedua kota akan menambah biaya transportasi dan mereka juga memiliki lebih dari satu sumber mineral. Harga yang ditawarkan oleh Valen Dragon Ridge dan Redwater City akan lebih rendah. Alhasil, Pangeran Roland dapat melanjutkan bisnisnya dengan benteng, terutama untuk batu permata. Tetapi masalahnya adalah apakah ayahnya akan menyetujui kontrak yang dia putuskan untuk ditandatangani. Bagaimana jika keluarga lain menganggap kontrak sebagai tanda penyerahan dan penyerahan kepentingan keluarga? Bagaimanapun, mereka selalu memperlakukan kota perbatasan sebagai sub-area dari benteng dan pemasok untuk apapun yang mereka butuhkan. Mereka melaju perlahan ke gerbang kastil yang berdiri di sudut tenggara kota, yang tuannya telah berubah sejak kunjungan terakhirnya. Para penjaga melihat voucher duta besar dan segera pergi untuk memberi tahu tuannya. Pangeran Roland kemudian dengan cepat memanggil Petrov. Ketika keduanya tiba di aula, pangeran sudah duduk dan menunggu. Tuan duta besar, silakan duduk. Roland bertepuk tangan, dan para pelayan membawakan makanan yang tampak lezat. Itu termasuk ayam panggang utuh, babi hutan yang direbus dengan jamur, roti mentega, dan sebagian besar sup sayuran. Sepertinya, apakah di perbatasan atau tidak, apapun yang diinginkan seorang pangeran, dia mendapatkannya. Petrov tentu saja tidak bisa menahan diri. Butuh 2 hari dari benteng ke kota perbatasan dengan angin kencang. Jika dia bepergian dengan kapal barang dengan banyak tiang, maka itu akan bergerak lebih lambat dan memakan waktu 3 hingga 5 hari. Tidak ada dapur di kapal dan mereka biasanya makan daging kering atau kue gandum sendiri. Melihat hidangan yang berputar-putar panas, mulut dan tenggorokannya dipenuhi air liur. Tetapi kesopanan yang telah dia didik sejak masa mudanya membantunya menjaga sikap sopannya di meja. Sebagai perbandingan, sang pangeran kurang memperhatikan tingkah lakunya sendiri, terutama dengan menggunakan pisau dan garpu. Petrov memperhatikan bahwa dia menggunakan sepasang tongkat kecil untuk mengambil makanan, dan hanya menggunakan pisau dan garpu untuk memotong daging. Tongkat kecil itu tampak lebih genggam daripada garpu. Bagaimana menurut Anda? Roland tiba-tiba bertanya kapan makan malam akan segera berakhir. Dari apa? Duta besar tersesat, ini. Pangeran mengguncang tongkat di tangannya dan melanjutkan perjalanan tanpa menunggu jawaban Petrov. Sebuah pisau dan garpu tampaknya di luar kemampuan kebanyakan orang, belum lagi terbuat dari perak. Namun, orang yang mengambil makanan dengan tangan kosong dapat dengan mudah mengambil banyak kotoran dan jatuh sakit. Apakah kamu mengikuti? Duta besar tidak tahu harus berkata apa karena dia hampir tidak mengerti pertanyaan itu. Mungkin, dia menduga, kotoran yang menempel pada makanan yang kita makan bisa membuat kita rentan sakit. Tapi bagaimana itu bisa benar? Orang-orang sudah lama makan dengan tangan, dan tidak ada yang meninggal karena hal seperti itu. Ada banyak pasang batang kayu ek di hutan berkabut, dan keduanya bersih serta mudah dijangkau. Ini berarti orang biasa harus menggunakannya untuk mengambil makanan, daripada menggunakan tangan mereka. Pangeran Roland menyesap sebagian dari minumannya dan berkata, tentu saja, untuk saat ini, daging tampaknya agak jauh dari kehidupan nyata mereka, tetapi segalanya akan berubah. Petrov merasa lega, karena ini bukanlah topik yang sulit baginya. Dia secara rutin mengungkapkan persetujuan dan restunya, tetapi di dalam hatinya dia tidak setuju. Biarkan rakyat biasa makan daging. Itu sangat aneh. Bahkan di Grey Castle, mereka jauh dari titik ini, belum lagi di kota perbatasan dari tanah terpencil ini. Rilis Statwitch, Chapter 18. Duta Besar Bagian 2. Petrov mengesampingkan keluhannya dan menikmati pesta itu. Di bawah suasana yang harmonis selama makan malam, Pangeran Roland tidak berbicara tentang biji besi, jadi Petrov merasa tidak nyaman untuk berbicara lagi. Ketika pangeran menyuruh pelayannya untuk menyajikan makanan penutup, Petrov dengan ragu-ragu berkata, Yang mulia, menurut praktik sebelumnya, hari ini seharusnya menjadi hari ketika biji dikirim. Namun, saya tidak melihat satu pun di galangan kapal. Roland meletakkan tongkat di tangannya dan mengangguk. Sayangnya, tambang lereng utara runtuh beberapa hari yang lalu. Orang-orang saya telah mencoba untuk melanjutkan produksi bulan ini. Namun, kerikil dari keruntuhan belum dibersihkan. Jika kita mengikuti jadwal, kita tidak dapat memulai menambang hingga awal tahun depan. Petik 2. Pingsan. Petrov tertegun sejenak. Apakah itu alasan? Tetapi dia segera menyadari bahwa Roland tidak perlu menipu dia. Jika tidak, akan jelas jika dia pergi ke lereng utara, dan itu akan terlihat di wajahnya jika pangeran mengatakan kebohongan yang begitu jelas. Lalu, bagaimana dengan biji dari 2 bulan terakhir? Tidak banyak yang tersisa. Menurut praktik normal, tidak cukup untuk mendukung mata pencaharian subjek saya. Roland menekankan kata-kata, menurut kebiasaan normal. Dia melanjutkan, Tuan Duta Besar, Anda ingat bulan setan 2 tahun lalu, bukan? Tentu saja Petrov ingat itu. Hawa dingin berlangsung selama 4 bulan dan hampir 1/5 orang di kota perbatasan mati kelaparan karena keserakahan gubernur administratif kota Reynold. Ada juga oposisi yang muncul di antara para bangsawan. Beberapa bahkan menuntut Reynold untuk dihukum.
Tapi kejadian ini akhirnya tidak menimbulkan konsekuensi apapun baginya, hanya karena dia adalah suami dari putri kedua sang duke. Sekarang pangeran mengungkit masalah ini, Petrov punya firasat buruk. Lebih buruk, kata Roland sambil mendesah. Saya khawatir kita hanya punya cukup uang untuk 2 bulan jika kita berdagang gandum seperti dulu. Orang-orang saya tidak dapat bertahan hidup di musim dingin dengan sedikit makanan. Cara di masa lalu harus dihapuskan. Petrov membuka mulutnya, tapi tidak tahu bagaimana membantah perkataan pangeran. Dia bukan seorang diplomat profesional, dan mendengar alasan yang begitu bagus, dia tidak punya pilihan selain berhenti. Yang mulia, saya minta maaf tentang ini. Tragedi itu tidak akan pernah terjadi. Saya akan membujuk 6 keluarga besar untuk meminjamkan makanan kepada Anda selama sebulan. Orang-orang Anda dapat mengembalikan mereka tahun depan saat produksi dilanjutkan. Jika aku menjual bijinya ke Willow Town, aku tidak perlu membayar makanannya terlalu lambat. Tapi, tidak ada, tapi, Roland menyela. Mereka bersedia membeli biji dengan bangsawan emas dan menjual gandum, keju, roti, dan madu mereka dengan harga pasar. Mereka bisa menjual apa saja yang bisa dibeli dengan bangsawan emas. Belum lagi, Pak Duta Besar, sekalipun Anda bersedia meminjamkan kami makanan untuk 1 bulan, apakah 5 keluarga lainnya akan setuju dengan keputusan Anda? Sejauh yang saya tahu, tidak mudah mencapai kesepakatan dengan Duke Rian. Petik 2. Petrov terdiam. Pangeran Roland benar. Dia tidak percaya diri untuk membujuk ayahnya, apalagi 5 keluarga besar lainnya. Untuk mempertahankan monopoli, mereka harus mengubah skema perdagangan. Tapi dia tidak punya hak untuk memberikan keputusan akhir. Dia menyandang gelar duta besar, tetapi dia tidak lebih dari juru bicara dalam kenyataan. Mungkin sang duke tidak ingin siapapun membuat perjanjian pribadi dengan kota perbatasan. Perjanjian saat ini bertahan, apakah itu dengan mantan tuan atau dengan Pangeran Roland? Itulah mengapa sang duke menetapkan kandidat yang berbeda setiap musim dan mereka tidak pernah menjadi orang yang bertanggung jawab atas keluarga mereka. Terlepas dari hasilnya, dia harus mencobanya. Dengan resolusi seperti itu, Petrov menunjukkan kartu terakhirnya. 30%. Dia mengulurkan 3 jari. The Stronghold akan membeli biji dan batu permata dengan harga 30% lebih rendah dari harga pasar. Saya pikir penawaran kami harus lebih tinggi daripada Willow Town, Yang Mulia. Roland mengangkat tangannya dan berkata, pertanyaan lama tetap ada. Bisakah Anda membuat keputusan itu untuk 6 keluarga? Aku akan kembali ke Longsong Stronghold besok. Aku akan membuat kontrak baru setelah mencapai kesepakatan. Tapi rakyatku tidak bisa menunggu selama itu. Kamu harus tahu bahwa seringkali dibutuhkan waktu yang lama bagi bangsawan untuk mencapai kesepakatan. Yang Mulia, bekerja dengan Longsong Stronghold adalah pilihan yang lebih baik untuk Anda dan orang-orang Anda. Kota Willow terlalu jauh, dan meskipun Anda bisa pergi ke sana selama bulan setan, kata Petrov dan merasakan tenggorokannya menjadi kering, perjalanan berbahaya. Petik 2. Ya Tuhan. Apa yang saya lakukan? Jantungnya berdebar kencang. Apakah saya mengancam seorang pangeran? Hahaha. Roland tiba-tiba tidak marah, tetapi malah tertawa. Tuan Duta Besar, Anda tampaknya melakukan beberapa kesalahan. Saya belum berpikir untuk pergi ke Willow Town. Maksud Anda? Tentu saja, aku juga tidak berniat pergi ke Benteng Longsong. Roland memandang Duta Besar dengan penuh minat. Saya tidak pergi kemana-mana. Untuk sesaat, Petrov curiga bahwa dia salah dengar dengan pangeran. Untungnya, pangeran memecah kesunyian dan menjelaskan dirinya sendiri. Aku tinggal di kota perbatasan musim dingin ini. Kota perbatasan akan menjadi perbatasan baru kerajaan Grey Castle. Jangan kaget, temanku, ini bukan aku yang mengatakan omong kosong. Aku akan membawamu ke tembok baru di kaki gunung lereng utara untuk dikunjungi. Petik 2. Tembok kota. Ya, tembok kota adalah tembok batu dengan tinggi sekitar 4 meter dan lebar 2 meter, menghubungkan lereng utara dan sungai Redwater. Dengan tembok tersebut, kita dapat melawan binatang iblis di kota perbatasan. Petrov merasa otaknya tidak bekerja. Mantan duta besar tidak menyebut tembok kota. Saat itu, penguasa kota perbatasan berasal dari Benteng Longsong. Bagaimana dia bisa mengirim tenaga terbatas yang dia miliki untuk membangun tembok? Dengan kata lain, apakah Pangeran Roland mulai membangun tembok begitu dia tiba? Meski begitu, baru 3 bulan berlalu. Bagaimana mereka bisa membangun sesuatu seperti itu dalam waktu sesingkat itu? Tunggu sebentar, apa yang dikatakan Yang Mulia? Apakah tingginya sekitar 4 meter dan lebar 2 meter, menghubungkan lereng utara dan sungai Redwater? Petrov menghitung dalam pikirannya. Butuh waktu bertahun-tahun untuk membangun tembok seperti itu. Pertama, dia tidak memiliki cukup tukang untuk memotong dan menggiling batu. Border Town tidak seperti Grey Castle, dan kebanyakan orang yang tinggal di sini adalah buruh miskin. Dia belum mencerna berita itu ketika kata-kata Roland berikutnya mengejutkannya lagi. Sedangkan untuk penjualan biji, saya bisa memangkas harga setengah dari tahun depan, tuan yang baik. Tapi saya tidak akan menjual semuanya ke Longsong Stronghold, karena Anda tidak akan membutuhkan banyak biji. Saya rasa, dibandingkan dengan keuntungan rendah yang dihasilkan biji, Anda akan lebih menyukai produk logam seperti sekop, dan hal-hal seperti itu. Dia berhenti sejenak, sepertinya menunggu Petrov menyerap kata-katanya.
Sedangkan untuk batu permata mentah, mereka akan dijual kepada penawar tertinggi melalui lelang. Saya ingin menjualnya dengan harga yang bagus setelah permata itu dipotong, tapi sayangnya tidak ada seorang pun di kota perbatasan yang memiliki kemampuan itu. Apakah Anda bahkan memiliki kemampuan untuk membangun tembok kota dalam beberapa bulan? Petrov berteriak dari lubuk hatinya. Dan apa yang dia maksud dengan mengatakan bahwa benteng tidak membutuhkan begitu banyak biji? Selain itu, butuh waktu setahun penuh bagi mereka untuk menghasilkan 1.000 bangsawan emas. Bahkan jika akan ada peningkatan produksi, itu akan menjadi 2 kali lipat paling baik. Apakah dia mengatakan bahwa benteng bahkan tidak bisa menerima biji senilai 2.000 bangsawan emas? Itu terlalu lancang untuknya. Petik 2. Dia berusaha keras untuk menekan frustrasinya dan mempertahankan etiket terakhirnya. Yang mulia, saya sudah mengingat semua yang Anda katakan. Saya akan segera kembali dan bernegosiasi dengan 6 keluarga. Tapi ada satu hal lagi. Tembok kota yang Anda bicarakan. Saya ingin pergi dan melihat-lihat. Tentu saja. Roland tersenyum. Anda tidak perlu terburu-buru. Nikmati kue-kue di Kings City dulu. Belum terlambat untuk pergi, kan? Tuan Duta Besar. Rilis Statwitch, Chapter 19. Kuliah. Hujan pertama musim dingin akhirnya tiba, berlangsung selama 2 hari. Roland bersandar di meja kerjanya dan memandang ke kota berkabut dalam hujan melalui jendela. Angin membawa hujan deras ke jendela, menyebabkan semburan riak. Garis besar siluet kota menjadi terdistorsi melalui riak. Rumah-rumah dan perluasan jalan tampak bengkok dan berubah bentuk, kontras dengan tampilan rapi mereka di masa lalu. Karena kurangnya tindakan drainase yang efektif, trotoar batu ubin yang saling bersilangan menjadi meluap dengan air yang terkumpul. Dari kejauhan, air di jalan raya tampak seperti banyak sungai kecil berbentuk kristal. Pegunungan dan hutan yang jauh tertutup kabut, menjulang dan berubah seperti dunia yang hilang di bumi. Jika di zaman modern, pemandangan seperti itu pasti akan menjadi daya tarik wisata, tetapi yang ingin dilihat Roland adalah hutan yang terbuat dari beton dan baja. Karena hujan, pembangunan tembok kota pun harus terhenti. Fakta ini mempengaruhi suasana hatinya dan membuat kegembiraan sebelumnya karena berhasil mematahkan semangat utusan kubu kemarin lenyap. Anda baru saja mengatakan bahwa udara di sekitar kita terdiri dari banyak gas yang berbeda, apakah itu benar? Suara Ana yang jelas menginterupsi pikiran Roland, sementara dia menatapnya dengan rasa ingin tahu, mengedipkan mata birunya yang indah. Ahem, Nona Ana, Anda harus menyapa yang mulia dengan sebutan kehormatan, kata kepala kesatria di sebelahnya. Jangan mempermasalahkannya. Roland berbalik, dia sekarang muridku. Karena hujan turun dan mereka tidak punya banyak urusan, dia menelepon Carter dan kedua penyihir itu untuk menghadiri kelasnya. Ya, dia telah memutuskan untuk memberikan ceramah kecil tentang ilmu alam. Dia terinspirasi oleh perguruan tinggi Stonemason Carl. Jika seorang tukang bisa membuka sekolah, insinyur mesin seperti dirinya juga bisa membukanya. Mengapa ada diskriminasi? Bukankah karena ketidaktahuan? Selama periode sejarah manapun, pendidikan universal adalah cara paling efektif untuk mendorong perkembangan peradaban. Dia awalnya ingin asisten menteri untuk menghadiri kelas juga, tetapi yang terakhir terlalu sibuk dengan tugas administrasi lainnya dan dengan sopan menolak tawarannya. Roland tidak tahu mengapa, tetapi sejak awal musim dingin, Barov tampak terlalu bersemangat dan bertanggung jawab atas semua manajemen harian kota perbatasan sendirian. Dengan prospek mendapatkan pengetahuan baru, mata Ana langsung berbinar karena penasaran. Nana pun ikut senang karena tidak perlu merawat hewan yang terluka. Adapun Carter, karena dia tidak punya pekerjaan khusus, dia menghadiri kelas untuk melihat omong kosong baru apa yang dipikirkan pangeran. Tapi tidak lama setelah kelas dimulai, mata Knight itu menjadi mengantuk. Nana juga tampak bingung, matanya menatap kata-kata ilmu pengetahuan alam. Tampaknya Ana hanya memahami gagasan umum, berusaha keras untuk mengingat semua yang dia dengar. Roland mau tidak mau menghentikan ceramahnya sejenak, membiarkan mereka bertiga merenungkan ceramahnya. Adapun pertanyaan Ana, dia tersenyum dan mengangguk. Tentu saja, meski mereka mirip. Yang mulia, saya tidak mengerti, karena mereka semua terlihat sama, bagaimana Anda bisa tahu bahwa mereka adalah gas yang berbeda? Carter mengungkapkan keraguannya. Aku bisa membuktikannya padamu. Roland tahu bahwa hanya dengan menggunakan kata-kata, kebanyakan orang akan dibingungkan oleh mendengarkan teori-teori ini. Dia memutuskan untuk membuat mereka tertarik dengan menunjukkan kepada mereka contoh eksperimen sederhana. Lilin, gelas, baskom kayu, semangkuk air kapur bening, dia telah menyiapkan semua ini sebelumnya. Meskipun saat ini mereka hanya memiliki kaca berwarna coklat pucat, yang jauh lebih tidak transparan dari kaca biasa, kaca tersebut masih dapat digunakan untuk tujuan percobaan. Lagi pula, tidak perlu mengamati proses modifikasi selama percobaan sederhana ini. Roland telah melakukan percobaan sebelumnya, dan hasilnya menunjukkan bahwa meskipun sihir ada di dunia ini, aturan alamnya masih sama seperti di bumi. Dia membiarkan Ana menyalakan lilin dan menaruhnya di baskom. Proses pembakaran membutuhkan gas tertentu. Gas ini juga terkait dengan semua kehidupan. Jika kita berhenti menghirupnya, kita akan menjadi seperti lilin ini. Coba lihat. Roland meletakkan gelas di atas lilin, dan setelah nyala api bergetar beberapa kali, segera padam. Itu menghabiskan udara, yang mulia, ini tidak mengherankan,
kata sang ksatria kepala tidak setuju, tentu saja kita akan mati tanpa udara, misalnya, jika kita jatuh ke air. Nana mengangguk berulang kali. Jadi, menurutmu tidak ada apa-apa lagi di kaca itu? Roland bertanya dan kemudian menuangkan air kapur ke dalam baskom. Garis air naik dengan cepat dan berhenti naik saat separuh gelas terisi. Ini adalah eksperimen klasik, yang sering digunakan oleh sebagian besar guru sekolah dasar untuk membangkitkan minat anak-anak terhadap ilmu pengetahuan alam. Hingga saat ini, Roland masih teringat akan keterkejutan yang dirasakan gurunya saat memeragakannya. Pada saat itulah dia memulai perjalanan sains dan teknik tanpa menoleh ke belakang. Dia dengan lembut mengangkat sudut kaca, dan seketika gelembung udara terlihat keluar dari air kapur. Kemudian, air kapur bening tampak agak keruh, dan beberapa partikel putih perlahan menyebar ke dalam gelas. Jika tidak ada apa-apa di kaca, kita tidak akan melihat gelembung atau perubahan apapun di permukaan air. Ini membuktikan bahwa udara mengandung setidaknya dua jenis gas yang berbeda. Pada kenyataannya, membakar lilin hanya menghabiskan sebagian udara, sedangkan bagian lainnya tidak ikut serta dalam proses pembakaran. Meskipun keduanya tidak berwarna dan tidak berbau, sifat mereka adalah kebalikannya. Petik 2. Ya. Sepertinya itu masalahnya. Carter berpikir lama sebelum mencari tahu hubungan antara keduanya. Tapi apa gunanya mengetahui ini? Jika kita bisa mendapatkan gas bekas, maka kita bisa membiarkan apinya menyala lebih lama, dan jika kita mendapatkan gas lain, kita bisa segera memadamkan apinya. Anna tiba-tiba berkata. Benar-benar jenius. Roland memujinya dalam diam. Meskipun dia membuat kesalahan kecil, dia telah menunjukkan dirinya jenius dengan menyarankan pemisahan dan pemurnian gas sebelum digunakan. Dia belum menerima pendidikan modern yang sistematis, tetapi dia dapat dengan cepat memikirkan hal ini. Ini menunjukkan bahwa keterampilan logisnya jauh melampaui orang normal, setidaknya jauh lebih baik daripada ksatria utamanya. Betul, sejak manusia belajar menggunakan api, mereka dipisahkan dari hewan. Mungkin itu semua bermula sebagai kebetulan, petir yang menghantam pohon dan menyalakannya, atau percikan yang dihasilkan di antara dua batu. Tapi kalau tidak ada yang salah, telah menyadarinya dan mencoba menggunakannya, kita akan tetap sama seperti binatang. Roland menjawab dengan sabar, tujuan dari eksperimen ini adalah untuk menunjukkan kepada Anda bahwa keingintahuan dan pemikiran adalah kekuatan pendorong kemajuan manusia. Ada banyak kekuatan serupa yang tersembunyi di alam, menunggu kita untuk menemukan dan menggunakannya. Petik 2. Setelah dia selesai, Carter masih memiliki pandangan yang ragu-ragu sementara Nana menatap Roland dengan mata terbuka, kagum tetapi tidak dapat memahami apa yang dia maksud. Hanya Anna yang menunduk seolah sedang memikirkan sesuatu. Nah, Roland menghela napas bahwa, memang, mengajarkan teori-teori lanjutan tidak akan membawa pencerahan, dan itu hanya akan membuat orang bingung. Tingkat intelektual mereka menentukan bahwa mereka tidak akan dapat memahami signifikansi kekuatan ini kecuali jika mereka melihatnya dengan mata kepala sendiri. Hanya dengan begitu mereka akan mengerti betapa menakjubkan kekuatan tersembunyi di alam. Saat ini, ketel yang tergantung di perapian mengeluarkan suara berdentang, suara uap menghantam tutupnya. Ah, airnya sudah direbus. Ksatria itu berjalan untuk mengeluarkan ketel dengan garpu, dan segera suara itu berhenti. Dia membungkus selembar kain di sekitar pegangannya, dan kemudian mengisi cangkir semua orang dengan air. Ambil ini misalnya. Roland meraih cangkir dan merasakan suhu pegangannya. Dari penemuan api, prinsip mendidih air menjadi kenyataan. Banyak orang telah menyaksikan air mendidih dan menggunakannya, tetapi tidak ada yang mengira bahwa uap air yang menggulung dan naik dengan lembut juga dapat mengandung energi yang begitu besar. Dalam beberapa ratus tahun, itu akan menjadi kekuatan pendorong di belakang perkembangan umat manusia, dan dengan cepat akan mengubah sejarah umat manusia. Meski prinsipnya sederhana, karena keterbatasan teknologi, itu bukan pilihan pertama dalam bertani. Tapi dunia ini berbeda, pikirnya, ada penyihir di sini. Menggunakan sihir untuk berperang adalah cara orang barbar. Sebaliknya, menerapkan sihir untuk menciptakan dan menggantikan beberapa teknologi kunci untuk membuat peradaban berkembang lebih cepat adalah cara yang benar untuk menggunakan sihir. Mereka mengobrol sampai matahari terbenam, dan setelah makan malam bersama, Roland pergi ke kamar tidurnya. Tidak ada kehidupan malam di era itu, dan kebanyakan orang pergi tidur lebih awal jika mereka tidak bercinta. Dia sebelumnya mempertimbangkan untuk memanfaatkan posisinya sebagai pangeran dan memanggil pelayan untuk melakukan beberapa aktivitas fisik. Tapi pada akhirnya, dia terlalu malu untuk melakukannya. Tepat setelah dia menyalakan lilin di kamarnya, dia mendengar suara tepuk tangan di belakangnya, dan kemudian seseorang berkata, itu adalah ceramah yang spektakuler. Saya tidak menyangka yang mulia sebenarnya adalah orang yang terpelajar. Itu adalah suara wanita yang tidak dikenal. Roland langsung merasakan keringat dingin di dahinya. Jika dia bisa dan akan tiba-tiba muncul seperti ini di kamarnya tanpa memberinya pemberitahuan, apalagi dia jika bukan seorang pembunuh. Dia segera berlari menuju pintu, tetapi sebelum dia bisa mencapai gagang pintu, dia merasakan angin dingin bertiup di samping telinganya. Ketika dia kembali ke akal sehatnya, dia menemukan belati perak dengan kuat masuk ke pintu, dengan hanya selebar satu jari di pipinya. Rilis Statwitch, Chapter 20. Burung Bulbul. Bab 20 Nightingale. Tolong jangan impulsif, Yang Mulia,
Saya tidak bermaksud menyakiti Anda, saya hanya datang ke sini untuk berbicara dengan Anda. Hek, apakah ini cara untuk memberitahu orang-orang bahwa Anda ingin berbicara dengan mereka? Roland menelan ketakutannya dan perlahan berbalik. Di bawah ancaman belati, dia hanya bisa memberi jalan kepada tekanan dan melakukan apa yang diinginkan pihak lain. Dalam cahaya-cahaya lilin yang redup, Roland bisa melihat yang lain. Dia sedang duduk di tempat tidurnya, tubuhnya tersembunyi di bawah jubah dan kepalanya tertutup kerudung, jadi dia tidak bisa melihat penampilan aslinya. Bayangannya yang terlempar oleh cahaya lilin menempati lebih dari setengah dinding di belakangnya. Kamu siapa? Saya tidak punya nama, tapi saudara perempuan saya memanggil saya Nightingale. Dia berdiri dan meluruskan jubahnya, lalu dia berjongkok dengan satu lutut, dan tanpa diduga memberikan busur standar yang mulia. Pertama-tama, saya di sini untuk mengungkapkan rasa terima kasih saya kepada Anda Roland Wimbledon, yang mulia. Tunjukkan rasa terima kasih Anda. Roland memperhatikan bahwa beberapa garis gaunnya, karena cahaya api, memancarkan kilatan unik, mereka membentuk pola tiga segitiga sejajar dengan mata di segitiga tengah. Sepertinya dia sudah melihatnya. Pola di atas koin. Itu adalah mata Gunung Suci, yang merupakan lambang asosiasi kerjasama penyihir. Dalam benaknya, kata-kata Barov muncul sekali lagi, kamu, penyihir, hahaha. Dia mengeluarkan serangkaian tawa ringan, yang mulia sangat berpengetahuan. Mendengar pihak lain mengungkapkan identitas mereka, Roland menghela nafas lega, dia bukanlah seorang pembunuh yang dikirim oleh saudara laki-laki dan perempuannya, mengapa penyihir sepertimu datang ke kota terpencil di daerah pegunungan utara ini? Saya tidak tahu dari mana Anda mendengar beritanya, tetapi kemampuan Anda untuk tiba terlalu lambat. Jika saya benar-benar ingin menggantungnya, dia pasti sudah lama mati. Petik 2. Aku tahu. Dan jika Anda benar-benar melakukannya, saya tidak akan pernah berbicara dengan Anda. Nightingale duduk kembali di tempat tidurnya. Asosiasi Kerjasama Penyihir tidak suka campur tangan dalam urusan dunia, terutama dengan hal-hal yang berhubungan dengan kerajaan. Sejujurnya, bagi seorang penyihir untuk membunuh seorang pangeran, itu tidak akan menjadi kerja keras, tapi aku ingin menghormati Asosiasi Kerjasama Penyihir. Namun, jika Anda meninggalkan kesan kedua yang buruk, saya masih bisa membunuh Anda. Petik 2. Ini adalah ancaman gantung. Roland mencoba meredakan suasana hati, penyihir, dia masih hidup dan sehat. Aku tahu itu, dan selain dia, ada gadis kecil lainnya. Dia mengangguk, saya datang ke tempat ini seminggu yang lalu, tapi saya tidak menunjukkan diri saya kepada Anda. Tapi saya telah melihat semua yang telah Anda lakukan. Meskipun saya tidak begitu mengerti mengapa Anda tidak menunjukkan kebencian yang biasa terhadap penyihir, tidak peduli apa, atas nama Asosiasi Kerjasama Penyihir, saya harus berterima kasih. Petik 2. Sejak seminggu yang lalu, Roland mengusap dahinya, tetapi juga, semua yang dia lakukan dilihat olehnya. Ini menyiratkan bahwa dia selalu mengikutinya, tetapi dia dan pengawalnya sama sekali tidak menyadarinya. Baiklah berhenti, mengatakan bahwa kamu ingin berbicara dengan saya tidak hanya untuk mengatakan, terima kasih, kan? Apakah kamu sudah lelah berbicara denganku? Tanya Nightingale sambil melepas tudungnya. Lihat, saya tidak terlihat begitu buruk, saya tidak akan membuat Anda takut, yang mulia. Dia jauh lebih dari, tidak terlalu buruk, Anda hanya bisa memanggilnya cantik. Saat kerudungnya jatuh, rambut emasnya langsung tergerai seperti air terjun, cahaya lilin yang dipantulkan oleh rambutnya membuatnya pusing, dengan hidung bengkok dan matanya yang berbinar-binar, alih-alih penampilan Anna dan Nana yang sedikit kekanak-kanakan, wajahnya menunjukkan pesona yang lebih dewasa. Dalam cahaya redup ini, dia tidak bisa melihat dari dekat, tetapi fitur wajahnya yang proporsional adalah bukti yang cukup untuk kecantikannya. Selangkah demi selangkah Roland perlahan mendekatinya, dan pada akhirnya mereka duduk berdampingan di tempat tidur. Bukan karena dia tertarik padanya, itu akan berbahaya, tidak, dia hanya merasa bahwa pihak lain tidak memiliki niat jahat. Sekarang kamu bisa bicara. Benar saja, kamu tidak takut padaku. Suara Nightingale terdengar sedikit gembira, Anda dan saya telah melihat orang-orang yang bereaksi berbeda. Mereka membenci kita karena mereka takut pada kita. Aku bisa melihat ketakutan di mata mereka tapi di dalam dirimu. Dia tidak bisa menahan diri, dia harus mengulurkan tangan dan dengan lembut mengelus pipinya. Roland, aku hanya melihat rasa ingin tahu. Petik 2. Roland dengan malu terbatuk 2 kali, dan kemudian menjauhkan kepalanya dari tangannya. Hei, jangan terlalu banyak mengubah suasana. Beberapa saat yang lalu Anda masih seorang pembunuh, bagaimana Anda bisa tiba-tiba mengubah gaya Anda sepenuhnya? Untungnya, yang lain dengan cepat menahan emosinya. Aku datang ke sini untuk memberitahumu bahwa aku ingin membawa Anna dan Nana bersamaku. Tidak, Roland menjadi ketakutan, dan secara impulsif menanggapi. Kemudian dia khawatir jika dia menolaknya sama sekali, dia akan kesal, jadi dia menambahkan, mereka memiliki kehidupan yang sangat baik di sini, tidak ada yang bisa menyakiti mereka. Selain itu, mau dibawa kemana? Tidak ada tempat lain yang lebih aman selain di sini. Petik 2. Aku akan membawa mereka ke Asosiasi Kerjasama Penyihir. Bagaimanapun, rumah mereka ada di sana, meskipun Roland menyangkal, Nightingale tidak marah,
Sebaliknya dia masih terus berbicara dengannya dengan nada tenang. Anggota asosiasi kerjasama penyihir lainnya adalah teman mereka, dan tidak akan ada diskriminasi atau penganiayaan, dan mereka tidak perlu lagi menyamar. Petik 2. Kamu dan asosiasi kerjasama penyihir tidak memiliki rumah tetap. Sebulan lalu, pengawalku menemukan kemah persembunyianmu di hutan. Mereka menemukan jejak kaki yang mengarah ke utara. Tapi di utara, hanya ada pegunungan yang tak berujung. Petik 2. Kamu benar. Asosiasi kerjasama penyihir bersembunyi di suatu tempat di pegunungan. Bagi kami para penyihir itu benar-benar aman di sana. Seperti manusia liar yang hidup di pegunungan selama musim dingin, pada akhirnya di mana Anda akan aman. Apa kamu punya air bersih? Apakah Anda punya cukup makanan? Apakah ada tempat berlindung yang hangat? Dan bulan setan akan datang, seluruh barat laut akan menjadi tempat yang berbahaya. Pada akhirnya apa? Di sini Roland tiba-tiba berhenti. Ada apa lagi? Apa yang dikatakan Barov? Hanya di Gunung Suci seorang penyihir bisa mendapatkan kedamaian sejati. Tujuan dari asosiasi kerjasama penyihir adalah menemukan Gunung Suci bersama. Persetan dengan itu, jangan lakukan itu. Apakah kamu akan pergi ke pegunungan yang tidak bisa dilewati untuk mencari Gunung Suci? Saya khawatir saya tidak bisa memberi Anda jawaban. Nightingale tersenyum, tetapi pandangannya dengan jelas memberitahu Roland bahwa dia telah menebak dengan benar. Jika demikian, saya tidak akan pernah setuju. Roland dengan tegas menolak rencana mereka. Hanya 2 bulan sampai seluruh dunia luar penuh dengan binatang iblis. Bahkan ketika Anda dapat menghindari manusia di pegunungan, Anda tidak dapat menyembunyikan diri Anda dari binatang iblis. Bagaimana dengan ide ini? Daripada mencari Gunung Suci selama musim dingin, Anda semua datang ke kota perbatasan untuk melewati musim dingin, dan ketika musim dingin telah berakhir Anda semua dapat mencoba menemukan Gunung Suci lagi. Petik 2. Kali ini giliran Nightingale yang terpana, asosiasi kerjasama penyihir harus dipindahkan ke sini. Anda benar-benar orang yang menarik. Sejenak dia memikirkannya, namun pada akhirnya, dia masih menggelengkan kepalanya. Yang mulia, meskipun Anda tidak takut pada kami para penyihir, Anda tidak dapat menjaminnya untuk Anda. Orang-orang, saya khawatir begitu kita dihadapkan pada mata semua orang, antek-antek gereja akan segera datang untuk mengetuk pintu Anda. Petik 2. Selama para penyihir dapat membantu kita melewati bulan iblis dengan lancar, mereka akan menyadari bahwa para penyihir bukanlah yang jahat. Tepat sebelum Roland membuka mulutnya untuk berbicara, dia dihentikan oleh Nightingale. Selain itu, ada alasan lain mengapa aku ingin membawa gadis-gadis itu pergi. Ana akan segera berubah menjadi dewasa. Masa dewasa. Ya, sepertinya dia bisa melihat keraguan dalam benak Roland. Jadi Nightingale dengan tenang menjelaskan, kedewasaan adalah rintangan pertama yang harus dilalui semua penyihir. Semakin mereka melewati rintangan ini, semakin sulit untuk ditanggung. Umumnya, orang biasanya berubah menjadi penyihir di usia yang lebih muda dari Ana. Yang mulia, tahukah Anda mengapa kami bisa dianggap sebagai penjelmaan iblis? Petik 2.